Aku minta izin pulang ke kampung untuk merawat ibuku yang sakit. Ibu mertuaku tersenyum sinis. Pergi saja, tapi jangan harap bisa kembali lagi. Suamiku diam-diam membeli sebuah rumah mewah di seberang jalan untuk memboyong orang tuaku tinggal di sini, membuat ibu mertuaku murka hingga pucat pasi. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, mengucapkan kalimat itu sambil mengambil sepotong gulai ikan dan meletakkannya di piringnya. Suaranya terdengar ringan, seolah hanya mengingatkan untuk mengunci pintu sebelum tidur. Seluruh meja makan hening seketika. Aku bahkan belum sempat meletakkan sendok dan garpu ketika suamiku, Bima, sudah berdiri. Ia langsung masuk ke kamar untuk mengambil kunci mobil. Saat itu sudah hampir pukul 9 malam, di luar gerimis mulai turun. Ibuku sedang dirawat di rumah sakit daerah karena stroke ringan. Aku baru saja menerima telepon dari Bu Desri, mengabarkan bahwa ibu terus mengigau memanggil namaku sejak sore. Aku duduk terpaku di meja makan, tanganku masih berbau sambal terasi. Selama beberapa tahun menjadi menantu, aku sudah sering mendengar kata-kata pedas dari Ibu Ratna, sering pula disalahkan untuk berbagai hal. Tapi kalimatnya malam itu membuat kerongkonganku tercekat, seolah ada segumpal kapas yang disumpalkan ke dalamnya. Ibu Ratna meletakkan sendoknya dengan keras, lalu menatapku. "Kenapa kamu lihat-lihat? Memangnya ini rumah kos? Setiap kali ada masalah di keluargamu, kamu langsung lari pulang. Orang menikah itu untuk mengabdi pada keluarga suami, bukan untuk jadi tamu." Aku menggigit bibir, pikiranku kalut. 3 bulan terakhir, ibuku memang sering sakit-sakitan. Awalnya hanya pusing biasa, lalu menjadi vertigo, hingga akhirnya terjatuh di dapur. Saat aku meminta izin pulang beberapa hari untuk merawatnya, Ibu Ratna berkata, "Di sana kan masih ada 2 kakak laki-lakimu, bukan cuma kamu. Tapi kedua kakakku bekerja di luar kota. Kakak ipar yang sulung sedang hamil 8 bulan, sementara yang bungsu membuka warung makan dari pagi hingga larut malam. Satu-satunya orang yang ibuku panggil dalam igawannya tetaplah aku." Aku menoleh pada suamiku. Sejak tadi ia hanya diam. Bima duduk dengan kepala sedikit tertunduk, kedua tangannya saling bertaut, wajahnya tampak lelah setelah seharian bekerja. Aku tahu ia berada di posisi yang sulit, di antara ibu kandungnya dan istrinya. Aku sempat berpikir untuk mengalah dan meminta maaf agar suasana kembali tenang. Tapi tepat saat aku hendak membuka mulut, Ibu Ratna kembali tertawa sinis. "Kalau mau merawat ibumu, ya pergi saja. Nanti tidak usah kembali lagi ke sini, bikin sempit rumah saja." Kursi di sebelahku tiba-tiba didorong ke belakang dengan kasar. Bima berdiri begitu cepat hingga gelas di atas meja ikut bergetar. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menyambar jaket dan langsung berjalan ke pintu. "Dia mau kemana malam-malam begini?" tanya Ibu Ratna dengan dahi berkerut. Tidak ada yang menjawab. Aku mendengar suara mesin mobil dinyalakan di halaman, lalu melesat pergi menembus hujan. Seluruh rumah kembali diselimuti keheningan yang berat. Ayah mertuaku, Bapak Wibowo, yang duduk di ujung meja, menghela napas pelan. Beliau orang yang sabar, seumur hidupnya nyaris tak pernah meninggikan suara pada siapapun. Beliau menatapku sejenak, lalu diam-diam berdiri dan membawa piring kotornya ke dapur. Aku menunduk, mengumpulkan piring-piring yang masih berisi sisa makanan. Tanganku gemetar sampai-sampai aku nyaris menjatuhkan mangkuk sup. Ibu Ratna masih belum berhenti. "Sudah, tidak usah menangis. Memangnya aku salah bicara? Kamu jadi menantu sudah 6 tahun, tapi setiap kali keluargamu menelepon, kamu langsung pergi. Apa rumah ini pernah membuatmu kelaparan atau kekurangan pakaian?" Aku menggigit bibirku kuat-kuat. Memang benar keluarga ini tidak pernah membiarkanku kekurangan materi. Saat aku menikah dengan Bima, keluarganya jauh lebih kaya daripada keluargaku. Orang tuaku di kampung hanya punya warung kelontong kecil, sementara keluarga suamiku memiliki toko bahan bangunan besar di jalan utama. Dulu banyak orang bilang aku beruntung, tapi hidup di bawah satu atap ternyata bukan hanya soal cukup makan. Ibu Ratna adalah orang yang sangat teliti dan menjunjung tinggi gengsi. Ia tidak suka memiliki besan yang miskin.
Di hari pernikahan kami, melihat ayahku mengenakan setelan jas lama yang kebesaran, ia menarikku ke dapur dan berbisik, "Nanti kalau ada apa-apa, jangan sampai keluargamu datang minta-minta." Aku selalu ingat kalimat itu. Sejak menjadi menantu, aku berusaha keras melakukan segalanya. Pagi-pagi aku membantu ibu mertua menjaga toko, malamnya aku memasak dan membereskan rumah. Gaji dari pekerjaan sampinganku sebagai akuntan pun kuberikan untuk kas keluarga. Tapi, hanya karena aku pulang menengok ibuku beberapa hari, ia selalu merasa kesal seolah kehilangan sesuatu yang besar. Saat aku membawa tumpukan piring ke dapur, ponselku bergetar. "Bude Sri, Citra, ibumu sudah sadar, tapi terus menanyakan kamu di mana." Mendengar itu, mataku terasa panas. Aku berbalik dan melepas celemek. "Pak, Bu, saya izin ke rumah sakit sekarang." Ibu Ratna tertawa mengejek. "Pergi saja sekalian." Bapak Wibowo keluar dari dapur, hendak mengatakan sesuatu, tapi kemudian mengurungkannya. Aku menyambar tasku dan berjalan ke pintu. Hujan semakin deras, angin malam menusuk hingga ke tulang. Baru saja aku menuruni teras. Mobil Bima mengerem mendadak di depan gerbang. Ia turun, bajunya basah kuyup, di tangannya ada setumpuk kertas. "Kamu dari mana malam-malam begini?" Ibu Ratna langsung berdiri. Bima tidak langsung menjawab. Ia meletakkan tumpukan kertas itu di meja, mengambil selembar, dan memberikannya pada ayahnya. Bapak Wibowo memakai kacamatanya, matanya terbelalak. Ibu Ratna merebut kertas itu. Hanya dalam beberapa detik, raut wajahnya berubah drastis. "Ini." Bima menarik kursi dan duduk. Suaranya terdengar sangat tenang. "Iya, Bu. Bima baru saja membayar uang muka untuk rumah di seberang." Aku merasa salah dengar. Rumah di seberang adalah rumah mewah 3 lantai yang baru dibangun tahun lalu. Pemiliknya hendak pindah ke Jakarta untuk tinggal bersama anaknya, sehingga sudah memasang plang dijual hampir setengah tahun. Ibu Ratna membelalakkan matanya. "Kamu beli untuk apa?" Bima menatapku, lalu kembali menatap ibunya. "Untuk memboyong bapak dan ibu mertua tinggal di sini." Sendok di tangan Ibu Ratna jatuh ke lantai keramik dengan bunyi nyaring. Di luar, hujan masih menderas di atap teras. Aku berdiri di ambang pintu. Ujung celanaku basah kuyup oleh air hujan. Masih belum pulih dari keterkejutan. "Kamu sudah gila." Ibu Ratna berdiri. "Membawa besan tinggal di seberang rumah kita?" "Iya. Nanti apa kata orang? Mereka akan menertawakan kita, mengira keluarga ini menelantarkan menantunya." Bima merapikan kerah bajunya yang basah, wajahnya tetap tenang. "Orang mau berpikir apa, terserah. Ibu Citra sedang sakit, aku tidak bisa membiarkan istriku bolak-balik sendirian terus. Lalu bagaimana dengan ibumu ini?" Pertanyaan itu membuat Seisi rumah hening. Bima menatap ibunya, sorot matanya tidak tajam, juga tidak marah. Justru ketenangan itulah yang membuat suasana semakin berat. Ibu punya bapak, punya aku, punya toko, punya asisten rumah tangga. Sedangkan ibu mertuaku di kampung hanya punya warung kelontong kecil dan suami yang pinggangnya sakit menahun. Wajah Ibu Ratna pucat pasi. Mungkin ini pertama kalinya seumur hidup ia mendengar putranya berbicara setegas itu di depan seluruh keluarga. Aku mendekat. "Bima, sudahlah. Biar aku urus sendiri." Ia menoleh padaku, matanya merah karena kehujanan. "Sejak kita menikah, semua hal selalu kamu urus sendiri." Kalimat itu membuat hatiku sesak. Bapak Wibowo diam-diam meletakkan lembaran kertas itu di meja, lalu berdiri dan berjalan ke teras untuk merokok. Beliau memang pendiam, tapi saat melewatiku, ia berbisik pelan. "Kamu ke rumah sakit saja, Nak. Biar di sini Bapak yang bicara." Aku belum sempat bereaksi ketika Ibu Ratna menggebrak meja. "Bapak juga membelanya?" Bapak Wibowo berdiri membelakangi kami di teras, suaranya terdengar berat di tengah deru hujan. Aku hanya melihat Bima untuk pertama kalinya melakukan hal yang benar-benar ia inginkan. Ibu Ratna tertegun. Bima mengambil kunci mobilnya dan memberikannya padaku. "Kamu berangkat duluan, nanti aku menyusul." Aku memegang kunci itu dengan tangan yang masih gemetar, pikiranku kacau. Rumah mewah di seberang,
Untuk orang tuaku. Sesuatu yang terdengar seperti lelucon kini terjadi di tengah malam hujan ini. Baru saja aku melangkah keluar gerbang, aku mendengar suara Ibu Ratna di belakang. Kamu pikir dengan membeli rumah itu kamu sudah hebat? Lihat saja apa kata tetangga nanti. Bima tidak menjawab. Aku menoleh tepat saat ia membungkuk, membuka map itu lagi, dan mengeluarkan selembar kertas lain, meletakkannya di meja. Ibu tidak perlu khawatir soal omongan tetangga. Karena besok pagi, pihak agen properti akan datang mencabut plang dijual itu. Ibu Ratna menatap lekat kertas itu, lalu tiba-tiba terdiam. Nama yang tercantum sebagai pemilik bersama di surat perjanjian jual-beli itu bukan hanya Bima, tapi juga namaku. Citra, aku berdiri membeku di teras selama hampir setengah menit sebelum sadar kembali. Hujan masih turun dengan lebat, lampu jalan memantulkan bayangannya di halaman yang tergenang air. Di dalam rumah, Ibu Ratna masih memegang surat perjanjian itu, tangannya gemetar karena marah. Kenapa ada namanya di sini? Ia menatap Bima tajam, seolah mencari penjelasan lain. Bima menarik kursi, kedua sikunya bertumpu di lutut. Air dari bajunya masih menetes ke lantai. Aku membelinya untuk istriku, Bu. Bukan untuk orang lain. Kamu dapat uang dari mana? Dari tabunganku. Ibu tanya serius. Bima. Rumah itu harganya belasan miliar. Kamu dapat uang dari mana? Bima terdiam sejenak, lalu menoleh pada ayahnya. Bapak tahu, kan? Selama ini aku sering mengambil proyek sampingan di luar jam kerja. Bapak Wibowo mengangguk pelan. Hanya beliau yang tahu bahwa Bima sering menerima pekerjaan desain dan pengawasan proyek secara pribadi. Bima adalah seorang insinyur sipil di perusahaan besar dengan gaji yang lumayan, tapi selama bertahun-tahun ia nyaris tidak pernah membelanjakan uang untuk dirinya sendiri. Mobilnya masih mobil lama sejak kami baru menikah. Layar ponselnya retak, hanya ditambal dengan selotip seadanya. Pernah sekali aku menyarankannya untuk ganti mobil. Ia hanya tertawa. Yang penting masih bisa jalan. Dulu aku pikir ia berhemat untuk persiapan jika nanti punya anak. Baru malam itu aku sadar, ternyata ia sudah merencanakan hal lain sejak lama. Ibu Ratna tertawa dingin. Uang tabungan, tapi disembunyikan dari ibu untuk membeli rumah bagi keluarga istrimu. Hebat sekali. Aku tidak menyembunyikannya, Bu. Hanya saja, uangnya baru cukup untuk uang muka hari ini. Lalu rumah ini bagaimana? Kamu lupa siapa yang punya nama di sertifikatnya? Suara Ibu Ratna mulai meninggi. Aku tahu yang ia khawatirkan bukan hanya uang, tapi juga harga diri. Di kompleks perumahan ini, semua orang tahu Ibu Ratna adalah orang yang keras dan sangat menjaga gengsi. Rumah besar, putra yang sukses, menantu yang penurut. Baginya, itu adalah kebanggaan terbesar. Kini, putranya membeli rumah mewah di seberang untuk mertuanya. Itu sama saja seperti mengumumkan pada seluruh tetangga bahwa ada masalah di dalam keluarganya. Aku mendekat. Bu, masalah ini bisa kita bicarakan nanti. Ibu saya masih di rumah sakit. Aku tidak bicara denganmu. Potongnya. Matanya masih terpaku pada Bima. Dan kamu, sekarang rencanamu apa? Mau memboyong seluruh keluarganya ke sini? Bima mengusap wajahnya, suaranya merendah. Ibu mertua baru saja kena stroke ringan. Dokter bilang perlu ada yang mengawasi secara rutin. Bapak mertua juga sudah lama sakit pinggang. Rumah di kampung jauh dari rumah sakit besar, sulit kalau harus bolak-balik. Lalu ia menambahkan, orang tua kalau sakit, yang mereka butuhkan adalah anak-anaknya. Kalimat itu seketika membuat Ibu Ratna terdiam. Aku melihat sudut bibirnya bergetar sangat tipis. Ada satu hal yang tidak banyak orang tahu. Dulu, waktu muda, Ibu Ratna meninggalkan pekerjaannya di Sumatera untuk ikut Bapak Wibowo merantau ke Jawa. Kakek Bima sakit keras selama beberapa tahun, dan ibu tidak pernah bisa pulang untuk merawatnya. Bahkan saat kakek meninggal, ibu masih berjualan di pasar. Setiap kali teringat hal itu, ia selalu terdiam. Tapi hanya dalam beberapa detik, raut wajahnya kembali mengeras. Orang lain bisa bertahan, keluarga mereka juga pasti bisa. Jangan mengada-ada. Bima tidak menjawab lagi. Ia berdiri dan mengambil kunci mobil.
Aku ke rumah sakit. Ibu Ratna langsung menghalangi pintu. Kalau kamu melangkah keluar dari rumah ini sekarang, jangan pernah panggil aku ibu lagi. Seluruh tubuhku terasa dingin. Aku belum pernah melihatnya bicara sekeras itu. Bima berdiri mematung. Hujan di luar menerpa teras dengan kencang, angin membuat kertas-kertas di meja beterbangan. Bapak Wibowo hendak angkat bicara, tapi Bima sudah lebih dulu membungkuk, mengambil map itu, dan memasukkannya ke dalam tas. Lalu ia menatap ibunya, aku tidak pernah kurang ajar pada ibu. Tapi hari ini, kalau aku tidak pergi, selamanya aku tidak akan berani menatap wajah istriku lagi. Ibu Ratna terpaku. Mungkin ia sendiri tidak menyangka putranya bisa mengucapkan kalimat seperti itu. Mataku terasa panas. Selama 6 tahun menikah, Bima adalah suami yang sangat sabar, terkadang membuatku kesal karena kesabarannya. Ia jarang berdebat, apalagi melawan ibunya. Setiap kali aku merasa sedih, ia hanya diam-diam membantuku mengerjakan pekerjaan rumah, atau mengajakku pergi ke suatu tempat untuk menenangkan diri. Dulu aku pikir ia tidak cukup kuat untuk melindungiku. Hingga malam itu, Bima membuka pintu dan melangkah menembus hujan. Aku bergegas mengikutinya dari belakang. Terdengar suara Ibu Ratna yang penuh amarah. Kamu akan menyesal. Perjalanan ke rumah sakit daerah memakan waktu hampir 30 menit. Hujan semakin lebat, wiper mobil bekerja tanpa henti. Aku duduk di kursi penumpang, memeluk tas berisi perlengkapan ibu, hatiku kusut masai. Bima menyetir dengan sangat pelan. Melewati jalanan yang sepi, ia tiba-tiba bertanya, "Kamu marah padaku?" Aku tertegun. Marah kenapa? Soal rumah itu. Aku mengepalkan tangan. Aku bahkan belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ia tertawa pelan. Di tengah malam yang gelap dan hujan, tawa itu terdengar sangat lelah. Aku sudah merencanakan pembelian itu sejak setahun yang lalu. Kenapa? Karena pernah sekali, kamu mengigau bilang rindu rumah. Aku terdiam. Bima bercerita, saat itu aku demam tinggi dan terus-terusan memanggil ibuku dalam tidur. Pagi harinya aku sudah lupa, tapi Bima mengingatnya. Sejak kita menikah, rasanya kamu tidak pernah punya tempat yang benar-benar menjadi milikmu. Aku cepat-cepat menggeleng. Jangan berkata begitu. Rumah itu kan rumah orang tua kita. Rumah itu rumah orang tuaku, potongnya. Kalimat yang ringan itu membuat hatiku teriris. Mobil berhenti di lampu merah. Cahaya lampu menyorot wajahnya yang tampak lebih tirus dan lelah dari yang kuingat. Awalnya aku pikir, kalau kita hidup baik-baik saja, semuanya akan beres. Tapi ibu semakin hari semakin keras padamu. Aku menunduk. Sebenarnya aku tahu ibu mertuaku tidak sepenuhnya membenciku. Ia hanya selalu merasa aku telah merebut putranya. Setiap kali aku pulang kampung beberapa hari, kekesalannya terlihat jelas. Pernah sekali ia berkata pada tetangga, "Anak laki-lakiku setelah menikah rasanya seperti sudah kuberikan pada orang lain." Mendengar itu, aku sedih selama berhari-hari. Tepat saat kami tiba di rumah sakit, ponsel Bima berdering. Ia melihat layar, lalu mengerutkan dahi. "Tante Rini, adiknya Bapak." Bima mengangkat telepon, hanya beberapa detik, raut wajahnya langsung berubah. "Apa Tenci?" Aku menoleh. "Ada apa?" Ia mematikan telepon, suaranya berat. "Ibu pingsan." Aku terkejut. "Pingsan?" Tante Rini datang berkunjung, melihat ibu duduk sambil memegangi dada, lalu ambruk. Aku berdiri membeku di koridor rumah sakit. Bagaimanapun juga, beliau sudah berumur dan punya riwayat darah tinggi. Kejadian malam ini terlalu mendadak baginya. Bima mengacak-acak rambutnya yang basah, sepertinya aku keterlaluan. Aku segera menarik tangannya. "Kamu pulang saja. Ibu biar aku yang jaga di sini." Bima menatapku sejenak, lalu menggeleng. "Tidak bisa. Di sana sudah ramai. Sedangkan ibumu sedang menunggumu." Tepat saat itu, Budesri keluar dari kamar rawat. "Citra, kamu sudah datang?" "Loh, kenapa muka kalian pucat begitu?" Aku bingung harus menjawab apa, ketika dari dalam terdengar suara ibuku yang lemah. "Citra di mana?" Mendengar suaranya, hatiku mencelos. Bima berdiri diam sejenak,
lalu menyodorkan kunci mobil ke tanganku. Aku pulang sebentar melihat ibu, nanti aku kembali lagi. Aku menatap punggungnya yang berlari menembus hujan. Entah kenapa, saat itu perasaanku menjadi sangat tidak enak. Baru saja aku masuk ke kamar, ibu langsung menggenggam tanganku erat. Tubuhnya kurus sekali setelah beberapa hari dirawat. "Kamu sudah datang, Nak?" Aku duduk di samping tempat tidur, berusaha tersenyum. "Iya, Bu." Ibu melihat ke arah pintu. "Bima mana?" "Dia ada urusan sebentar, nanti kembali lagi." Ibuku menghela napas. Anak itu baik. Aku hendak mengambilkan bubur untuknya ketika ponselku berdering tanpa henti. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya. Di seberang sana, suara seorang wanita terdengar panik. "Mbak, ini istri Mas Bima, ya?" Mobil Mas Bima baru saja ditabrak orang di perempatan jalan. Aku merasa suaraku tercekat di tenggorokan. Tidak tahu apakah keluar menjadi kata-kata atau tidak. Dia bagaimana?" Terdengar suara riuh orang dan deru hujan di ujung telepon. Untungnya sempat mengerem, jadi tidak parah. Tapi bahunya terbentur aspal. "Sekarang ada di UGD. Mbak cepat ke sini." Aku berdiri mematung di tengah koridor. Mangkuk bubur di tanganku jatuh ke kursi plastik, isinya tumpah mengenai tasku. Ibuku terkejut dan menoleh. "Citra, ada apa?" "Nak?" Aku berusaha menelan rasa sesak di dada. "Bima. Kecelakaan." Bude Sri langsung berdiri. "Ya Tuhan. Di mana?" Aku bahkan tidak bisa menjawab dengan jelas, kepalaku berdengung seolah baru saja dipukul palu. Ibuku mencoba bangkit. "Kamu pergi, Nak." "Tapi Ibu, ada Bude di sini." Ibu meraih tanganku, suaranya lemah tapi tegas. Aku menatap matanya yang memerah, hatiku bimbang. Di satu sisi ada ibu kandungku yang masih terbaring sakit. Di sisi lain suamiku baru saja mengalami kecelakaan di tengah malam. Bude Sri menepuk punggungku. "Cepat pergi. Jangan biarkan dia sendirian di sana." Aku berlari keluar dari rumah sakit. Hujan menampar wajahku dengan dingin. Mobil yang ditinggalkan Bima masih terparkir di halaman. Tanganku gemetar sampai-sampai aku harus mencoba beberapa kali untuk memasukkan kunci. Jalanan malam itu licin dan berkilauan. Rasanya perjalanan menuju rumah sakit provinsi tidak pernah sejauh ini. Ponsel di sakuku terus bergetar. "Bapak Wibowo, Nak, kamu sudah sampai mana?" "Masih di jalan, Pak." Beliau menghela napas berat. "Ibu sudah sadar." Begitu dengar Bima kecelakaan, dia memaksa, mau ikut. Aku memejamkan mata sejenak. "Pak, jangan biarkan ibu kehujanan." Dia tidak mau dengar. Terdengar suara Ibu Ratna sayup-sayup di belakang. "Sini teleponnya." Lalu suaranya terdengar lebih jelas dan panik. "Dia tidak apa-apa, kan?" Aku terkejut sampai terdiam beberapa detik. Selama 6 tahun menjadi menantunya, jarang sekali aku mendengar ia bertanya tentang seseorang dengan nada seperti itu. "Saya belum tahu, Bu." Katanya sedang di UGD. Hening sejenak. Lalu suaranya terdengar serak. "Kamu hati-hati di jalan." Aku menggenggam ponsel erat-erat. Mobil di depan membunyikan klakson karena lampu sudah hijau. Aku tersentak dan kembali melaju, hatiku terasa berat seperti ditimpa batu. Ketika aku tiba di rumah sakit provinsi, koridor UGD penuh sesak. Bau antiseptik bercampur dengan bau jas hujan basah dan suara sandal jepit membuat kepalaku pusing. Setelah bertanya ke sana kemari, akhirnya aku menemukan ruangannya. Bima sedang duduk di ranjang, bahu kirinya diperban putih. Rambutnya masih basah. Seorang perawat sedang mencatat sesuatu di sebelahnya. Aku berdiri membeku di pintu. Ia menoleh, melihatku, lalu tersenyum tipis. "Kenapa mukamu pucat begitu?" Kakiku terasa lemas. Sejak menerima telepon tadi, aku membayangkan skenario terburuk. Aku mendekat dan memukul lengannya pelan. "Kamu masih bisa tersenyum?" Bima meringis. "Aduh. Sakit beneran." Aku marah sekaligus ingin menangis. "Orang bilang kamu di UGD." "Memang di UGD, kan?" Ia menunjuk bahunya yang diperban. Kata dokter, tulangnya cuma retak sedikit. Aku duduk terkulai di kursi, seluruh badanku lemas.
Baru saat itu aku sadar, di sebelahnya ada seorang pemuda berseragam kurir paket sedang berdiri sambil memegang helm. Pemuda itu menggaruk kepalanya. Maaf ya mas, mbak. Tadi saya mengerem mendadak. Bima menggeleng. Bukan salahmu sepenuhnya. Ternyata, saat melewati perempatan, hujan sangat deras. Seorang nenek penjual koran tiba-tiba menyeberang untuk menghindari truk yang sedang mundur. Bima membanting setir dan menabrak motor pemuda kurir itu. Pemuda itu terus-menerus meminta maaf karena tahu Bima sedang terburu-buru. Mas Bima juga sempat melindungi nenek itu, kalau tidak mungkin lebih parah, katanya. Mendengar itu, aku merasa kasihan sekaligus kesal. Kamu pikir kamu pahlawan super? Bima tertawa. Melihat orang tua di tengah jalan, ia refleks menghindar. Aku membuang muka, menyeka mataku agar tidak ada yang lihat. Tepat saat itu, dari koridor terdengar suara sandal jepit yang khas. Ibu Ratna berlari masuk, bahkan mendahului Bapak Wibowo. Rambutnya acak-acakan karena memakai jas hujan seadanya, kakinya masih mengenakan sandal rumah. Kamu kenapa? Bima sedikit terkejut. Aku tidak apa-apa, Bu. Ibu Ratna mendekat dan menyentuh bahunya. Melihat perban putih itu, wajahnya pucat pasi. Tidak apa-apa kok diperban begini. Bapak Wibowo terengah-engah di belakangnya. Sudah kubilang tunggu. Dia tidak mau dengar. Ibu Ratna tidak menjawab. Ia duduk di tepi ranjang, menatap putranya lekat-lekat. Matanya memerah tapi ia berusaha menahannya. Aku menyingkir ke samping. Bima menatap ibunya dan tersenyum tipis. Aku tidak apa-apa, Bu. Kenapa ibu panik begitu? Diam kamu. Sudah besar masih saja ceroboh bawa mobil. Hardiknya. Suaranya masih ketus seperti biasa, tapi terdengar jelas getarannya. Pemuda kurir di sebelah kami menunduk. Maaf, Bu. Tadi karena saya. Ibu Ratna menoleh. Kamu tidak apa-apa? Pemuda itu tertegun. Saya. Cuma lecet sedikit, Bu. Syukurlah. Ibu Ratna membuka tasnya, mengeluarkan sebungkus tisu kering dan memberikannya pada pemuda itu. Lap kepalamu. Hujan begini gampang sakit. Aku menatapnya dengan tak percaya. Ini pertama kalinya aku melihatnya berbicara lembut pada orang asing di tengah situasi sepanik ini. Mungkin saat seseorang benar-benar khawatir pada anaknya, mereka akan lupa pada kebiasaan menjaga gengsi. Pemuda kurir itu mengucapkan terima kasih dan pamit pulang. Kini di dalam ruangan hanya tersisa kami berempat. Hujan di luar jendela masih belum reda. Bima bersandar di ranjang, wajahnya mulai pucat karena efek obat penghilang nyeri mulai habis. Aku mengambil handuk kecil dan mengeringkan rambutnya. Ibu Ratna duduk diam memperhatikan. Beberapa saat kemudian, ia tiba-tiba bertanya, "Ibu mertuamu bagaimana?" Aku sedikit terkejut. Sudah melewati masa kritis, Bu. Tapi masih harus diobservasi. Ibu mengangguk sangat pelan, lalu hening. Keheningan itu terasa aneh. Tidak setegang tadi malam, tapi juga belum sepenuhnya reda. Rasanya seperti seutas tali yang ditarik terlalu kencang, meski sudah dikendurkan, getarannya masih terasa. Bapak Wibowo menarik kursi dan duduk di dekat pintu. Sudah kubilang. Semua masalah itu dibicarakan pelan-pelan. Ibu Ratna menatap suaminya. Bapak pikir aku yang salah? Bapak Wibowo tersenyum getir. Aku sudah hidup denganmu puluhan tahun, Bu. Caramu menyayangi anak itu seperti menggenggamnya terlalu erat. Ibu membuang muka. Sekarang semua orang menyalahkanku. Tidak ada yang menyalahkan. Hanya saja, Bima sudah dewasa. Ibu menggigit bibirnya, terdiam. Aku membungkuk untuk merapikan selimut Bima ketika ponselnya bergetar. Nama yang muncul di layar membuatku tertegun. Sinta. Bima baru saja mengangkat telepon ketika suara seorang wanita yang tegas terdengar. Ya ampun, Bima. Aku baru dengar kabarmu. Kamu tidak apa-apa? Aku mengangkat kepala. Bima menjawab pelan. Aku tidak apa-apa, Sin. Aku kebetulan dekat rumah sakit. Aku mampir. Ya, tidak usah. Tapi telepon sudah ditutup. Aku belum sempat bertanya. Ibu Ratna sudah lebih dulu bersuara. Sinta tahu juga? Mungkin ada yang cerita di kantor. Ibu Ratna merapikan bajunya, lalu menoleh padaku.
Sinta itu dulu manajernya Bima. Rumahnya di perumahan sebelah. Aku mengangguk pelan. Sebenarnya aku tahu Sinta, meski tidak akrab. Kami pernah bertemu beberapa kali di acara kantor. Ia beberapa tahun lebih tua dari Bima, bicaranya ceplas-ceplos, dan penampilannya sangat elegan. Dulu Ibu Ratna sangat menyukainya. Pernah sekali ia keceplosan di depanku, coba dulu Bima menikah dengan Sinta, mungkin lebih cocok. Setelah itu ia tertawa canggung, tapi aku selalu ingat kalimat itu. Sekitar 10 menit kemudian, pintu ruangan terbuka. Seorang wanita mengenakan mantel berwarna krem masuk, rambutnya sedikit basah, tapi riasannya masih sempurna. Astaga, Bima, dengar kamu kecelakaan, aku kaget sekali. Sinta berjalan mendekat sambil menyerahkan sebuah bingkisan buah padaku. Lalu, tatapannya berhenti pada Ibu Ratna yang duduk di samping ranjang, senyum di bibirnya sedikit memudar, karena saat itu Ibu Ratna sedang memegang handuk dan dengan sangat wajar mengeringkan rambutku. Ruangan itu mendadak hening, hanya terdengar suara hujan di luar jendela. Aku sendiri tidak mengerti kenapa aku ikut terdiam. Ibu Ratna masih terus mengeringkan rambutku dengan alami, seolah itu adalah hal yang biasa ia lakukan setiap hari. Mungkin ia sendiri tidak sadar dengan tindakannya. Baru ketika melihat tatapan Sinta yang terpaku di pintu, ia perlahan-lahan berhenti. Handuk itu masih tersampir di bahuku, Sinta cepat-cepat mengembalikan senyumnya. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Bima mengangguk. Kenapa repot-repot ke sini malam-malam? Sin, dengar kabar, ya harus datang, dong. Sinta menarik kursi dan duduk. Aroma sampo dari rambutnya yang lembab menguar. Wanita ini memiliki kerapian yang membuat orang lain tahu hidupnya sangat teratur. Dari sepatu kulitnya yang bersih hingga jam tangan tipis di pergelangan tangannya, semuanya tampak berkelas. Dulu aku sering merasa canggung jika berdiri di sebelahnya. Bima sangat berbeda dariku. Ia lebih cocok berbicara dengan orang-orang seperti Sinta. Topik mereka sama, cara berpikir mereka sejalan, obrolan tentang proyek dan konstruksi yang setengah hari pun kudengarkan tetap tidak kumengerti. Pernah sekali aku ikut acara kantor bersamanya, aku hanya bisa duduk dan tersenyum canggung di antara teman-temannya. Mereka bicara soal tender, material, dan modal investasi, sementara aku sibuk mengupas udang. Malam itu, dalam perjalanan pulang, aku pernah bertanya, "Apa kamu tidak bosan menikah denganku?" Bima mengira aku bercanda. Kalau kamu membosankan, mungkin di dunia ini tidak ada lagi orang yang menyenangkan. Aku tertawa saat itu, tapi di dalam hati, aku selalu mengingatnya. Sinta membuka bingkisan buah dan meletakkannya di meja. Aku beli jeruk saja. Biar banyak vitamin untuk orang sakit. Aku cuma retak bahu, Sin. Kamu membuatnya seolah aku dirawat berbulan-bulan. Laki-laki kalau sakit memang suka sok kuat. Sinta menoleh pada Bapak Wibowo dan memberi salam dengan sopan. Selamat malam, Om. Bapak Wibowo mengangguk sambil tersenyum ramah. Sementara Ibu Ratna sejak tadi hanya diam, tidak seperti biasanya. Jika dulu bertemu Sinta, pasti ia akan sangat ramah. Ibu pernah menyayanginya seperti anak sendiri. Saat Bima baru masuk perusahaan, Sintalah yang membimbingnya. Mereka sangat cocok, sering pergi ke lokasi proyek bersama, sampai-sampai ada tetangga yang mengira mereka pacaran. Setelah Bima menikah denganku, Ibu Ratna masih sering menyayangkannya. Pernah sekali, saat sedang menyiangi rumput di halaman, ia berkata pada tetangga sebelah, "Coba Sinta yang jadi menantuku, pasti aku tidak perlu banyak mengajarinya." Aku yang sedang menjemur pakaian di lantai atas mendengar semuanya dengan jelas. Bima tahu dan sempat marah pada ibunya, tapi kemudian semuanya kembali seperti biasa. Kini, melihat Ibu Ratna hanya diam di depan Sinta, aku sadar hatinya pasti sedang kalut. Sinta mengupas jeruk dengan sangat cekatan. "Besok kamu istirahat saja beberapa hari. Proyek di Serpong biar aku suruh orang lain yang urus sementara. Nanti aku pikirkan." Masih mau dipikirkan. Bahu begitu tidak baik kalau dipakai menyetir terus. Sinta menoleh padaku sambil tersenyum tipis. "Citra, tolong awasi dia minum obat, ya. Dia kalau sakit suka manja." Aku mengangguk. "Iya, Mbak."
Suasana di dalam ruangan terasa sangat aneh. Semua orang berbicara seperti biasa, tapi di baliknya ada ketegangan yang tak terucap. Ibu Ratna tiba-tiba berdiri. Saya mau ambil air panas. Bapak Wibowo menatapnya. Ibu memang tahu tempatnya? Nanti saya tanya. Ibu mengambil termos dan langsung berjalan keluar. Aku menatap punggungnya yang menghilang di ujung koridor, sedikit bingung. Sejak masuk rumah sakit, sikapnya benar-benar berbeda. Tidak ada lagi tatapan tajam atau suara ketus yang biasa ku dengar, seolah kecelakaan Bima telah melunakkan sesuatu di dalam dirinya. Sinta menatap kepergian Ibu Ratna, lalu tersenyum tipis. Dulu waktu kamu demam berdarah, Tante Ratna juga begitu. Bima mengerutkan dahi. Kamu masih ingat? Tentu saja. Setiap malam Tante menyuruhku video call untuk memastikan demammu sudah turun. Bima tertawa. Ada-ada saja. Aku hanya diam mendengarkan mereka. Ada bagian dari kenangan mereka yang tidak bisa kumasuki. Bukan karena mereka sengaja menyingkirkanku, tapi karena aku memang tidak ada di sana. Sinta menyodorkan sepotong jeruk pada Bima. Makan. Bima baru saja hendak menerimanya ketika aku menahannya. Biar aku yang suapkan. Keduanya tertegun sejenak, lalu tertawa. Bima menatapku dengan pasrah. Tanganku tidak patah, sayang. Bahumu sakit, jadi diam saja. Sinta menopang dagu, menatap kami berdua. Sorot matanya aneh, tapi ia cepat-cepat menyembunyikannya. Tepat saat itu, dari koridor terdengar suara pertengkaran. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Ibu ini bicaranya bagaimana, sih? Memangnya saya salah? Aku terkejut. Itu suara Ibu Ratna. Bima mencoba bangkit. Aku bergegas keluar. Di ujung koridor, Ibu Ratna sedang berhadapan dengan seorang wanita paruh baya yang memakai baju pasien. Di sebelahnya ada menantu perempuannya yang wajahnya memerah. Ibu Ratna memeluk termos di dadanya, wajahnya kesal. Saya antre duluan. Wanita itu tidak mau kalah. Cuma ambil air panas saja. Serasa antre sembako. Aku berlari mendekat. Bu, ada apa? Melihatku, ia semakin kesal. Orang menyerobot antrean, malah dia yang galak. Menantu perempuan di seberang mencoba menenangkan mertuanya. Sudah, Bu. Tapi wanita itu masih melotot. Sudah tua. Kok galaknya melebihi anak muda? Wajah Ibu Ratna memerah. Mungkin seumur hidupnya, ia tidak pernah harus mengantre air panas di rumah sakit seperti ini. Di rumah ia terbiasa dilayani, kini dipermalukan di depan umum, harga dirinya terusik. Aku segera menarik tangannya. Sudah, Bu, biar saya saja yang ambil. Tidak perlu. Bentaknya pelan. Lalu membuang muka. Tepat saat itu, Bapak Wibowo juga keluar dari ruangan. Melihat situasi, ia langsung paham. Beliau mengambil termos dari tangan istrinya dan memberikannya padaku. Sebelum Ibu Ratna sempat bereaksi, Bapak sudah membawa termos itu pergi. Wanita di seberang melihatnya, lalu tiba-tiba tertawa. Suami ibu sabar sekali ya. Tanpa kuduga, kalimat itu membuat Ibu Ratna terdiam. Aku pun ikut tertegun. Beberapa detik kemudian, ia menghela napas sangat pelan. Dia memang sabar dari muda. Ini pertama kalinya aku mendengar ia berbicara tentang suaminya dengan nada selembut itu. Wanita tadi, melihat Ibu Ratna sudah tenang, ikut melunak. Namanya juga di rumah sakit, Bu. Semua orang capek. Ibu Ratna diam, lalu tanpa diduga berkata, tadi saya yang terlalu emosi. Wanita itu tertawa kecil. Saya juga tidak kalah galak, kok. Keduanya saling pandang, lalu tanpa sadar tertawa bersama. Aku yang berdiri di sampingnya merasa tidak percaya. Ibu Ratna yang begitu mudah tersinggung dan jarang sekali mau mengalah. Kini judul mengakui kesalahannya. Makin rumah sakit memang tempat yang aneh. Saat melihat orang yang kita sayangi terbaring sakit, banyak hal-hal kecil yang tadinya penting menjadi tidak berarti lagi. Saat aku menuntunnya kembali ke ruangan, langkahnya lebih pelan. Ibu capek? Tidak. Ia terdiam sejenak, lalu bertanya. Ibumu di kampung dulu hidupnya susah, ya? Aku sedikit terkejut. Iya, Bu. Waktu menikah dulu, aku lihat tangannya kasar dan pecah-pecah.
Aku menunduk. Ibu jualan di warung, sambil membuat kue untuk dititipkan di pasar. Ibu Ratna terdiam. Aku teringat di hari pernikahanku, ibu menyembunyikan tangannya yang kasar di balik gaunnya hampir seharian penuh karena malu difoto. Ia takut keluarga besar akan meremehkannya. Saat itu aku hanya merasa kasihan pada ibu tanpa tahu harus berbuat apa. Baru saja kami sampai di pintu ruangan, terdengar suara tawa dari dalam. Bima sedang menceritakan sesuatu pada Sinta dan Bapak Wibowo. Waktu aku baru masuk perusahaan, Mbak Sinta menyuruhku memanjat atap untuk mengukur ketinggian. Setelah aku turun, baru ketahuan kalau dia salah lihat gambar. Sinta tertawa terbahak-bahak. Habisnya kamu dulu polos sekali. Karena polos jadi gampang dikerjai. Bukan polos, tapi karena aku bisa diandalkan. Aku berdiri di luar pintu, memandang mereka. Tiba-tiba aku merasa ada jarak yang sangat jelas antara aku dan mereka. Tahun-tahun itu aku tidak ada di sana, cerita-cerita itu tidak pernah kudengar. Mungkin Ibu Ratna juga merasakannya, karena ia berdiri di sampingku cukup lama tanpa langsung masuk. Lalu tiba-tiba ia berbalik dan bertanya pelan padaku. Dulu, apa kamu pernah menyesal menikah dengan Bima? Aku tertegun menatapnya. Di dalam ruangan, tepat saat itu, Sinta mengeluarkan sebuah kunci kecil dari tasnya dan meletakkannya di meja di depan Bima. Hampir lupa. Rumah mewah di seberang rumahmu itu, aku pernah melihat-lihat sebelum pemiliknya pasang plang dijual. Aku yang berdiri di ambang pintu merasa jantungku mencelos. Kunci kecil itu tergeletak di meja, memantulkan cahaya lampu rumah sakit yang dingin. Bima juga tampak sedikit terkejut. Kamu masih menyimpannya? Sinta mengangguk. Dulu pemiliknya memintaku mengantar beberapa calon pembeli. Ada satu hari aku lupa mengembalikan kuncinya, jadi terbawa sampai sekarang. Ibu Ratna yang berdiri di sampingku, sorot matanya berubah cepat. Mungkin di kepalanya terlintas pikiran yang sama denganku. Seorang wanita yang pernah melihat rumah itu lebih dulu, memegang kuncinya, dan tepat saat Bima membelinya, ia muncul di tengah malam. Perasaan ini sungguh tidak nyaman, tapi Bima hanya tertawa ringan. Kamu ini memang pelupa. Aku benar-benar lupa. Sinta menopang dagu menatapnya. Waktu agen properti bilang rumah itu sudah ada yang bayar uang muka, aku sempat menyesal. Tidak tahunya yang beli kamu. Sinta menoleh padaku. Rumah itu bagus sekali, Citra. Halaman belakangnya luas. Aku tersenyum tipis. Oh, ya? Ibu Ratna melangkah masuk perlahan, lalu duduk di sebelah Bapak Wibowo. Suasana di ruangan mulai terasa sedikit canggung. Bima melihat jam. Sudah malam, Sin. Kamu pulang saja. Iya, aku juga mau pulang. Sinta berdiri dan mengambil tasnya, tapi sebelum pergi, ia menoleh padaku. Besok kalau mau pindahan butuh bantuan, hubungi aku, ya? Aku belum sempat menjawab. Ibu Ratna sudah lebih dulu bersuara. Rumahnya saja belum dibereskan. Mau pindahan bagaimana? Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuat seisi ruangan hening sejenak. Sinta sangat peka. Ia hanya tersenyum dan mengangguk. Iya, Tante. Kalau begitu, saya pamit dulu. Saat melewatiku, ia berbisik pelan, Bima sayang sekali padamu. Aku menatapnya. Sorot matanya tenang, tidak ada nada sinis atau menyindir. Justru ketenangan itulah yang membuat hatiku semakin gelisah. Pintu ruangan tertutup. Suara hujan kembali terdengar. Bima menyandarkan kepalanya ke dinding, menghela napas. Akhirnya tenang juga. Ibu Ratna menatap putranya. Anak itu belum menikah juga? Belum, Bu. Mungkin terlalu pemilih. Bapak Wibowo tertawa. Ibu ini bertanya seperti apa saja. Bima ikut tertawa. Mungkin belum ketemu jodohnya. Ibu Ratna terdiam beberapa detik, lalu tiba-tiba menoleh padaku. Kamu jangan berpikir yang tidak-tidak. Aku tertegun. Maksud ibu? Ibu tahu, perempuan suka memikirkan hal-hal seperti itu. Aku belum sempat bereaksi, ia sudah membuang muka. Seolah ia sendiri merasa canggung telah mengucapkan kalimat itu. Sejak aku menjadi menantunya, ini pertama kalinya ia berinisiatif menjelaskan sesuatu padaku. Aku duduk di kursi, hatiku campur aduk. Bima menatapku,
Sudut bibirnya sedikit terangkat. Kamu mikir apa? Tidak ada. Dari mukamu saja sudah kelihatan. Aku melotot padanya. Kamu masih sempat memikirkan orang lain padahal bahumu sakit begitu? Bapak Wibowo tertawa terbahak-bahak. Dari kecil dia memang begitu. Kakinya patah saja masih bisa tertawa. Mendengar itu, Ibu Ratna ikut tersenyum sangat tipis. Momen itu singkat, tapi membuatku merasa aneh. Sepertinya sejak mendengar Bima kecelakaan, ada sesuatu yang diam-diam berubah di antara kami. Hampir pukul 1 pagi, dokter mengizinkan Bima pulang untuk beristirahat. Sampai di gerbang rumah sakit, hujan sudah reda. Bapak Wibowo pergi mengambil mobil, sementara aku memapah Bima berdiri di bawah teras. Ibu Ratna berdiri di samping, matanya terus melirik bahu putranya yang diperban. Beberapa hari ke depan jangan kemana-mana. Aku tahu, Bu. Tahu tapi selalu saja ngebut. Bima tertawa. Bu, bisa tidak bicaranya lebih lembut sedikit? Nanti orang mengira aku sakit parah. Memangnya kapan Ibu pernah bicara lembut? Aku ikut tertawa kecil. Bima menoleh padaku. Kamu tertawa? Baru kali ini, kan, melihat Ibu mengakui dirinya galak? Ibu Ratna melotot. Kamu pikir Ibu ini orangnya sabar? Kami bertiga tertawa bersama. Tepat saat itu, ponselku berdering. Kakak sulungku di kampung. Baru saja kuangkat, suaranya sudah terdengar panik. Citra, Ibu memaksa mau pulang dari rumah sakit. Kenapa mau pulang? Katanya tidak mau di sini buang-buang uang. Aku mengerutkan dahi. Sifat ibuku memang seperti itu. Setiap kali sakit, ia takut merepotkan anak-anaknya, takut menghabiskan uang. Biar aku yang bicara dengannya, kami sudah coba, tapi tidak didengarkan. Aku menoleh pada Bima. Aku harus kembali ke rumah sakit daerah. Aku ikut. Bahu kamu begitu, mau ikut bagaimana? Aku bisa duduk di mobil. Mendengar itu, Ibu Ratna langsung membentak. Baru saja diperban sudah mau keluyuran. Bima mengusap dahinya. Aku benar-benar tidak apa-apa, Bu. Bapak Wibowo yang baru saja datang dengan mobil ikut menimpali. Kalau tidak apa-apa, kenapa bahumu dibalut seperti mumi begitu? Bima tidak bisa berkata-kata. Aku melihatnya. Antara kasihan dan ingin tertawa, akhirnya kami memutuskan untuk berpencar. Bapak Wibowo mengantar Ibu Ratna pulang, sementara aku menyetir mobil membawa Bima kembali ke rumah sakit daerah. Sebelum kami berangkat, Ibu Ratna menarikku. Nanti jangan lupa suruh dia minum obat. Aku sedikit tertegun. Iya, Bu. Ia menatapku sejenak, lalu berbisik. Tadi Ibu terlalu emosi. Aku mengangkat kepala. Lampu jalan menyorot wajahnya yang sangat lelah setelah semalaman tidak tidur. Itu bukan permintaan maaf yang utuh. Tapi bagi Ibu Ratna, itu mungkin adalah pengakuan terbesar yang bisa ia berikan. Aku mengangguk pelan. Ibu istirahat saja di rumah. Ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya berbalik dengan cepat. Dalam perjalanan kembali ke rumah sakit daerah, Bima duduk diam. Aku menyetir dengan pelan karena jalanan masih basah. Setelah beberapa lama, ia baru angkat bicara. Kamu masih marah pada ibuku? Aku tersenyum tipis. Masih. Sampai sekarang aku masih ingat kalimatnya. Jangan harap bisa kembali lagi. Bima menunduk. Aku minta maaf. Kenapa kamu yang minta maaf? Karena aku membiarkanmu mendengar kalimat itu. Di luar, gerimis tipis menyapu kaca mobil. Aku tahu Bima tulus. Justru karena ketulusannya, aku semakin sulit menyalahkannya. Seorang pria yang berada di antara ibu dan istrinya terkadang berada di posisi yang sangat sulit. Aku menghela napas. Sebenarnya aku mengerti perasaan ibumu. Bima menoleh. Mengerti apa? Dia takut kehilanganmu. Bima terdiam. Aku melanjutkan, sejak menikah, kamu hampir selalu memprioritaskanku. Wajar kalau ibumu kesal. Bima tertawa pasrah. Kamu bicara seolah aku ini barang yang bisa dibagi-bagi. Karena kamu terlalu baik. Baik tapi hari ini berani membeli rumah di seberang. Aku tertawa. Iya juga. Tiba-tiba nekat. Bima menyandarkan kepalanya ke kursi. Suaranya mengecil. Aku hanya ingin kamu punya tempat untuk pulang. Hatiku tercekat. Tepat saat itu, ponselnya bergetar.
Nama yang tertera, Tuan Andre, agen properti. Bima mengerutkan dahi dan mengangkatnya. Halo. Di seberang sana, seseorang berbicara dengan cepat. Raut wajah Bima langsung berubah. Apa maksud Bapak? Aku menoleh. Ada apa? Bima mematikan telepon, tangannya menggenggam ponsel erat-erat. Pemilik rumahnya berubah pikiran. Berubah pikiran bagaimana? Mereka tidak jadi menjualnya lagi. Mobilku berhenti mendadak di tengah jalan yang sepi. Tidak jadi jual? Maksudnya? Bima masih menatap layar ponselnya yang gelap. Wajahnya di bawah lampu jalan tampak sangat tegang. Padahal tadi malam sudah tanda tangan surat perjanjian dan bayar uang muka. Aku menelan ludah. Apa mereka mau menaikkan harga? Aku tidak tahu. Angin malam yang dingin masuk melalui celah jendela. Aku memarkir mobil di tepi jalan dan menatap suamiku. Sejak mengenalnya, jarang sekali aku melihat Bima sepanik ini. Ia adalah tipe orang yang selalu merencanakan segalanya, jarang membiarkan dirinya berada dalam situasi yang tidak terduga. Dan rumah itu, jelas sudah ia persiapkan sejak lama. Bagaimana kalau besok kita temui mereka lagi? Bima memijat pangkal hidungnya. Aku merasa ada yang aneh. Tadi sore, agen properti itu terus mendesakku untuk segera memutuskan karena katanya ada pembeli lain yang berminat. Tiba-tiba tengah malam mereka membatalkannya. Aku terdiam. Entah kenapa, di kepalaku terlintas bayangan Sinta meletakkan kunci di meja rumah sakit. Sebuah perasaan aneh melintas begitu cepat, lalu hilang. Aku menyalahkan diriku sendiri karena terlalu banyak berpikir. Bima sedang kalut, kalau aku ikut berspekulasi, hanya akan menambah masalah. Sudahlah, urusan rumah nanti saja. Sekarang kita temui ibu dulu. Bima menyandarkan kepalanya ke kursi, dan memejamkan mata sejenak, lalu mengangguk. Ketika kami tiba di rumah sakit daerah, waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Koridor lebih sepi, hanya ada beberapa keluarga pasien yang tidur meringkuk di kursi. Bau bubur dan antiseptik bercampur menjadi aroma khas rumah sakit di malam hari. Baru saja aku membuka pintu kamar, aku melihat ibuku duduk bersandar di ranjang dengan wajah cemberut. Bu Desri yang duduk di sebelahnya langsung menghela napas lega. Lihat ibumu ini, nak. Ngotot mau pulang. Ibuku membuang muka. Aku sudah sehat. Sehat, tapi tadi sore bicaranya saja tidak jelas. Itu karena capek saja. Aku mendekat dan merapikan selimutnya. Kalau dokter belum mengizinkan, ibu belum boleh pulang. Ibu mengerutkan dahi. Setiap hari di sini habis berapa banyak uang? Aku bisa mengurusnya. Uang dari mana? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Sejak kecil, ibuku memang selalu begitu. Lapar pun ia sembunyikan, sakit pun ia takut merepotkan. Waktu aku kuliah di kota, pernah sekali ia demam selama seminggu, tapi tidak memberitahuku. Baru saat aku pulang, aku menemukannya terbaring lemas. Aku ingat saat itu aku menangis sambil memarahinya, kenapa ibu tidak bilang? Ia hanya tersenyum, kamu kan sedang ujian. Sekarang pun sama. Bima mendekati ranjang. Ibu tenang saja. Biaya rumah sakit sudah saya bayar. Ibuku terkejut dan mengangkat kepala. Kenapa kamu yang bayar? Saya kan menantu ibu. Ibu menatap Bima lama sekali, lalu menghela napas pelan. Ibu merepotkan kalian. Tidak ada yang direpotkan, Bu. Bima menarik kursi dan duduk. Mungkin karena efek obat penghilang nyerinya sudah habis, wajahnya tampak lebih pucat. Dahinya berkeringat. Aku mengerutkan dahi. Kamu kesakitan? Tidak apa-apa. Bu Desri menyipitkan mata. Tidak apa-apa bagaimana? Wajahmu pucat begitu. Baru saat itu ibuku memperhatikan perban di bahu Bima. Ya Tuhan, bahumu kenapa nak? Bima belum sempat menjawab, Bu Desri sudah menimpali. Dia tadi kecelakaan, Mbak. Ibuku panik. Kecelakaan? Aku takut ia terlalu kaget, jadi aku cepat-cepat menjelaskan. Hanya retak sedikit, Bu. Ibuku mencoba untuk duduk tegak. Kamu kenapa tidak bilang? Bima tertawa seadanya. Kalau aku bilang, ibu pasti langsung minta pulang. Ibu menatapnya sejenak, lalu tiba-tiba menoleh padaku. Kamu dapat suami seperti dia ini, beruntung sekali. Aku belum sempat bereaksi.
Bude Sri sudah tertawa. Betul itu. Bima menggaruk kepalanya. Tersenyum malu. Suasana di dalam ruangan akhirnya sedikit lebih santai. Aku ambilkan air untukmu minum obat. Bima paling tidak suka minum obat. Setiap tablet ditelannya dengan susah payah seperti anak kecil. Ibuku melihatnya dan tertawa. Bapakmu dulu juga begitu. Aku tertegun. Sudah lama sekali aku tidak mendengar ibu menyebut ayah dengan nada seringan itu. Ayahku meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu karena serangan jantung. Sejak itu, ibu hampir sendirian menanggung beban keluarga. Kedua kakakku bekerja sejak muda, sementara aku, sebagai anak bungsu, paling disayang. Mungkin karena itulah Ibu Ratna selalu kesal jika aku terlalu lama di kampung, aku sedang melamun ketika ponsel Bima bergetar lagi. Tuan Andre. Agen properti. Bima langsung mengangkatnya. Halo Pak. Di seberang sana, seseorang berbicara dengan cepat, nadanya penuh penyesalan. Saya juga tidak mengerti, Mas. Tadi malam pemiliknya tiba-tiba ngotot mau membatalkan. Ada alasannya? Katanya ada kerabat dari luar negeri mau pulang, jadi rumahnya mau dipakai sendiri. Bima mengerutkan dahi. Padahal kemarin sore mereka bilang mau jual cepat. Iya, Mas. Saya juga merasa aneh. Aku yang duduk di sebelahnya merasa hatiku semakin berat. Pembatalan mendadak di tengah malam seperti ini jelas tidak wajar. Bima bertanya dengan suara berat, lalu uang mukanya bagaimana? Besok saya transfer kembali utuh, Mas. Bima terdiam beberapa detik, lalu menjawab, baiklah. Baru saja ia menutup telepon, Bude Sri bertanya penasaran, ada apa, nak? Bima tersenyum getir. Rumah yang mau saya beli, tidak jadi dijual. Ibuku tampak bingung. Beli rumah? Aku belum tahu, harus menjelaskan bagaimana ketika ponselku berdering. Kali ini, Ibu Ratna. Aku berjalan ke koridor untuk mengangkatnya. Kamu dan Bima sudah sampai? Sudah, Bu. Dia sudah minum obat? Aku sedikit tertegun. Sudah, Bu. Hening sejenak, lalu ia bertanya lagi. Ibumu sudah tidur? Belum, Bu. Besok pagi ibu mau ke sana. Aku berdiri membeku di koridor yang sepi. Ke rumah sakit, Bu? Iya. Aku merasa salah dengar. Ibu Ratna adalah orang yang sangat tidak suka rumah sakit. Hanya mencium bau antiseptiknya saja ia sudah merasa tidak nyaman. Dulu saat Bapak Wibowo operasi usus buntu, ia hanya duduk di koridor semalaman, tidak berani masuk kamar. Kini ia bilang mau menjenguk ibuku. Suaranya masih terdengar kaku. Orang sakit. Tidak baik kalau tidak dijenguk. Aku tersenyum tipis. Iya, Bu. Tepat saat itu, dari ujung telepon terdengar suara tetangga yang nyaring. Loh, Bu Ratna, dengar-dengar putranya beli rumah mewah untuk mertuanya, ya? Aku mendengar Ibu Ratna menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab dengan tenang. Iya. Itu urusan anak-anak. Wah, kaya sekali ya? Kaya apanya? Utang bank juga banyak. Aku tertawa. Memang benar-benar Ibu Ratna. Sekalut apapun hatinya, di depan orang lain ia akan selalu menjaga citra keluarganya. Mendengar tawaku, ia membentak pelan. Kamu tertawa? Sudah sana, urus suamimu. Lalu ia menutup telepon. Saat aku kembali ke kamar, Bima sedang mendengarkan ibuku bercerita tentang masa kecilku. Citra ini dulu nakal sekali. Pernah jatuh ke selokan, tapi tidak mau bilang. Bima tertawa. Sekarang juga masih nakal. Aku melotot. Ibu jangan buka aib dong. Bude Sri ikut tertawa. Masa kecilmu kan memang terkenal. Suasana sedang menghangat ketika dari koridor terdengar langkah kaki tergesa-gesa. Seorang perawat berlari melewati kamar kami dan berteriak, keluarga pasien kamar 205 mana? Aku terkejut. Kamar 205 adalah kamar ibuku. Perawat itu melihat kami dan berkata cepat, pasien baru saja kejang-kejang. Dokter meminta keluarga segera masuk. Aku merasa jantungku jatuh ke perut. Ibu saya. Bima langsung berdiri, begitu cepat hingga wajahnya pucat karena bahunya tertarik. Kursi di belakangnya jatuh dengan bunyi keras. Aku berlari masuk lebih dulu. Ibuku benar-benar sedang kejang, kedua tangannya mencengkeram spray, wajahnya membiru,
napasnya tersengal-sengal. Seorang dokter muda dan 2 perawat sedang menahan tangannya untuk menyuntikkan obat. Keluarga silakan keluar. Aku berdiri membeku. Ibu. Bude Sri menarikku dengan kuat. Wajahnya yang biasanya tegar kini pucat pasi. Bima melangkah dan berdiri di depanku. Kamu keluar dulu. Tapi ibu, keluar. Suaranya rendah tapi tegas. Pintu ditutup tepat di belakang kami. Aku duduk terkulai di kursi koridor, seluruh badanku gemetar tak terkendali. Suara monitor di dalam kamar berbunyi putus-putus, terdengar mengerikan. Bude Sri menangkupkan tangan, mulutnya komat kamit berdoa. Bima berdiri di dekat pintu, tangannya yang sehat terkepal begitu erat hingga urat-uratnya menonjol. Bahunya pasti sangat sakit, keringat membasahi kerah bajunya, tapi ia tetap berdiri tak bergerak. Aku menatapnya dengan tenggorokan tercekat. Hanya dalam 1 malam, semuanya terasa ditarik hingga batas maksimal. Masalah dengan ibu mertua, rumah, kecelakaan, dan kini ibuku. Sekitar 20 menit kemudian, dokter keluar. Aku langsung berdiri. Bagaimana keadaan ibu saya, dok? Beliau melepas masker, bicaranya lebih pelan. Kejangnya karena tekanan darah naik mendadak. Untungnya bisa ditangani dengan cepat. Kakiku terasa lemas. Apa masih berbahaya, dok? Untuk saat ini stabil. Tapi pasien harus menghindari stres dan emosi berlebihan. Tolong keluarga, jangan biarkan beliau terlalu banyak pikiran. Aku mengangguk berkali-kali, mataku panas. Dokter menoleh pada Bima. Anda yang tadi cedera bahu, kan? Bima sedikit terkejut. Iya dok, Anda juga sebaiknya istirahat. Wajah Anda pucat sekali. Bima tersenyum canggung. Baik dok. Setelah dokter pergi, koridor kembali hening. Bude Sri duduk, menghela napas lega. Syukurlah. Aku menyandarkan kepala ke dinding, rasa lelah mulai menyerang. Baru saat itu Bima perlahan-lahan duduk di sebelahku. Baru duduk saja ia sudah meringis kesakitan. Aku menoleh. Sakit sekali. Ya? Tidak apa-apa. Bisa tidak kamu berhenti bilang tidak apa-apa? Bima menatapku sejenak, lalu tertawa kecil. Kalau aku mengeluh, kamu pasti langsung menangis. Aku membuang muka. Sebenarnya, aku memang sudah diambang tangis. Bima mengulurkan tangannya yang sehat dan menggenggam tanganku. Sudah aman, tangannya dingin sekali. Aku menunduk menatap perban putih di bahunya, hatiku kalut. Tepat saat itu, ponselku berdering. Ibu Ratna. Aku menatap layar beberapa detik sebelum mengangkatnya, bagaimana keadaan di sana. Sudah melewati masa kritis, Bu. Di seberang sana hening sejenak, lalu terdengar helaan napasnya. Syukurlah. Aku baru saja hendak bicara lagi ketika ia bertanya, Bima bagaimana? Dia sedang istirahat. Dari suaranya tadi ibu sudah tahu dia kesakitan. Tanpa sadar aku menatap suamiku. Ia sedang bersandar di dinding dengan mata terpejam, wajahnya sangat lelah. Aku berbisik, bahunya sakit sekali Bu, tapi dia pura-pura kuat. Hening lagi. Lalu Ibu Ratna berkata cepat, berikan teleponnya padanya. Aku menyerahkan ponsel pada Bima. Baru saja ia menempelkannya di telinga, suara ibunya langsung terdengar. Kamu mau cacat sekalian, ya? Masih saja duduk di situ. Bima tertawa. Aku masih kuat, Bu. Kuat apanya? Bahu diperban begitu masih saja gengsi. Aku khawatir sama Citra. Khawatir model begitu, nanti istrimu yang harus mendorong kursi rodamu. Aku yang mendengarnya nyaris tertawa. Di tengah malam yang tegang di rumah sakit, hanya Ibu Ratna yang bisa memarahi anaknya dengan cara yang membuat orang lain merasa geli sekaligus hangat. Bima mendengarkan sejenak, lalu suaranya melunak. Iya, Bu. Aku tahu. Entah apa lagi yang ibunya katakan. Bima tiba-tiba tertegun. Benar, Bu? Aku mengangkat kepala. Bima menoleh padaku. Wajahnya tampak terkejut. Iya. Nanti diatur. Ia menutup telepon. Ada apa? Bima mengusap wajahnya. Ibu bilang, besok pagi beliau dan Bapak mau ke sini, menggantikan kita. Aku tertegun. Benar? Iya. Katanya supaya kita bisa pulang istirahat. Aku terdiam selama beberapa detik.
Orang seperti Ibu Ratna berinisiatif datang ke rumah sakit untuk menjaga besannya. Jika cerita ini kudengar kemarin, mungkin aku sendiri tidak akan percaya. Bima tertawa kecil. Sepertinya kecelakaanku tadi benar-benar membuatnya syok. Aku menunduk. Hatiku sedikit melunak. Menjelang pagi, ibuku sudah bisa tidur kembali. Bude Sri tidur di kursi panjang koridor, sementara aku duduk di samping ranjang menjaga infus. Bima akhirnya tertidur pulas di kursi setelah obat penghilang nyerinya bekerja. Aku mengambil jaket dan menyelimutinya. Saat membungkuk, baru kulihat lingkaran hitam di bawah matanya. Selama ini, Bima hampir tidak pernah menunjukkan rasa lelahnya di depanku. Beban apapun selalu ia tanggung sendiri. Aku menatap suamiku lama sekali. Di kepalaku terngiang kembali pertanyaan Ibu Ratna, dulu. Apa kamu pernah menyesal menikah dengan Bima? Saat itu aku tidak menjawab. Sekarang, rasanya pertanyaan itu konyol. Pria seperti Bima, apa yang perlu disesali? Hanya saja, hidup bersama terlalu lama terkadang membuat kita lupa akan hal itu. Aku sedang berpikir ketika ponsel Bima bergetar pelan di kursi. Layarnya menyala. Pesan dari Sinta. Aku hendak membuang muka, tidak ingin tahu urusan pribadinya, tapi pesan itu muncul di layar kunci. Aku sudah tanya lagi ke pemilik rumah. Mereka berubah pikiran karena ada yang menawar 2 miliar lebih tinggi. Aku terdiam, jantungku berdebar kencang. 2 miliar. Aku menatap Bima yang tertidur, lalu mataku kembali tertuju pada pesan berikutnya yang baru saja muncul. Orang itu kenalan ibumu. Aku memegang ponsel itu, berdiri membeku di tengah koridor yang terang benderang. Orang itu kenalan ibumu. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Aku menatap Bima. Ia masih tertidur pulas, alisnya sedikit berkerut karena menahan sakit, tangannya yang sehat masih menggenggam ujung jaket. Aku tidak pernah menyembunyikan hal besar dari suamiku, tapi saat itu aku tidak tahu apakah harus membangunkannya atau tidak. Jika pesan itu benar, berarti ada seseorang yang sengaja mengganggu rencana pembelian rumah Bima, dan orang itu kenal dengan Ibu Ratna. Aku teringat tadi malam, saat tetangga bertanya soal rumah itu, wajah Ibu Ratna pucat. Ia sangat menjaga gengsi, sangat mungkin ia meminta bantuan seseorang untuk mencegah hal itu terjadi. Tapi, apa ia akan sejauh itu? Aku menatap layar lagi. Pesan berikutnya dari Sinta baru saja masuk. Aku belum yakin, tapi kata agen properti, pembeli barunya seorang wanita parubaya. Aku menggenggam ponsel itu erat-erat. Tepat saat itu, dari belakang terdengar suara sandal. Bude Sri terbangun dan mengucek matanya. Kamu belum tidur, nak? Aku terkejut dan mematikan layar ponsel. Belum, Bude. Bude melihat jam di dinding. Anak muda sekarang hidupnya berat, ya? Aku tersenyum canggung. Ibu bagaimana, Bude? Sudah tidur. Baru saja pulas. Aku mengangguk dan duduk di sebelah kursi Bima, pikiranku masih dipenuhi pesan-pesan tadi. Pukul 6 pagi, rumah sakit mulai ramai. Suara orang berjualan bubur, derit roda troli obat, dan tangisan anak-anak dari bangsal anak terdengar, menghapus suasana mencekam semalam. Bima terbangun karena bahunya sakit. Baru bergerak sedikit, ia sudah meringis. Aku memberinya air dan obat. Sudah lebih baik, sedikit. Makanya jangan banyak gerak. Bima menatapku dan tersenyum. Kenapa wajahmu lebih mirip orang tidak tidur daripada aku? Aku menggeleng. Memang tidak bisa tidur. Ia mencoba mengangkat tangan untuk mengusap rambutku, tapi terhenti karena sakit. Aku segera menahan tangannya. Sudah kubilang. Bima tertawa pasrah. Tepat saat itu, dari koridor terdengar suara Ibu Ratna. Sudah kubilang jalannya pelan-pelan saja. Aku menoleh. Bapak Wibowo membawa 2 tas besar, sementara Ibu Ratna memeluk termos di belakangnya. Ia mengenakan jaket tipis berwarna coklat, rambutnya disanggul rapi. Wajahnya masih terlihat lelah, tapi yang paling mengejutkanku adalah ia membawa sekotak bubur hangat dan sebuah kantong buah. Baru saja masuk ruangan, ia langsung menatap Bima. Semalam demam tidak? Tidak, Bu. Sini bahumu Ibu lihat. Bima tertawa. Aku bukan anak kecil lagi, Bu. Umur 30-an tapi masih bisa ditabrak mobil,
memangnya beda jauh sama anak kecil? Bapak Wibowo menimpali. Pagi-pagi ibu sudah mengomel. Ibu Ratna melotot pada suaminya, lalu menoleh padaku. Kamu sudah makan? Aku sedikit tertegun. Belum. Bu, sini makan bubur. Aku diam beberapa detik sebelum menerima mangkuk bubur dari tangannya. Panas sekali. Sambil membuka tutupnya, ia berkata, Ibu masak sedikit hambar. Di rumah sakit tidak baik makan yang asine-asin. Aku menatapnya dengan tenggorokan tercekat. Selama bertahun-tahun menjadi menantunya, belum pernah sekalipun ia memasakkan sesuatu khusus untukku. Pernah aku demam? Ia hanya berdiri di luar pintu kamar dan berkata, obatnya ada di meja. Tapi sekarang, ia bangun pagi-pagi untuk memasak bubur dan membawanya ke rumah sakit untukku dan ibuku. Manusia memang aneh. Ada hal-hal yang kita pikir tidak akan pernah berubah, tapi hanya dengan satu kejadian, semuanya bisa berbelok ke arah yang tak terduga. Ibuku saat itu juga baru bangun. Melihat Ibu Ratna masuk, ia mencoba untuk duduk. Mbak sudah datang? Suaranya masih lemah, tapi terdengar lebih lembut. Ibu Ratna bergegas mendekat. Sudah, Mbak tiduran saja. Suasana di ruangan menjadi canggung. Dua wanita yang selama 6 tahun menjaga jarak kini berdiri berdampingan di kamar sempit, keduanya tampak malu-malu. Ibuku tersenyum lelah. Maaf merepotkan, Mbak. Repot apa? Ibu Ratna meletakkan termos di meja. Saya bawa bubur sedikit. Ibuku menatapnya sejenak, lalu menghela napas. Citra di rumah pasti merepotkan Bak. Ya, aku yang sedang makan bubur nyaris tersedak. Ibu Ratna juga tertegun, lalu tiba-tiba ia tertawa. Anak ini nakalnya minta ampun. Aku membelalakan mata. Kalau tidak nakal, mana bisa dapat Bima? Seisi ruangan tertawa. Bahkan Bapak Wibowo harus membuang muka untuk menyembunyikan tawanya. Suasana sedang mencair ketika ponsel Ibu Ratna berdering. Ia melihat layar dan mengerutkan dahi. Tetangga sebelah. Ia mengangkat telepon di dalam ruangan. Halo. Suara tetangga itu begitu nyaring hingga terdengar sampai ke sudut ruangan. Bu Ratna. Ibu kenal dengan Bu Laras yang agen properti itu? Ibu Ratna tertegun. Bu Laras mana? Yang suka jual beli rumah di kompleks kita. Tadi pagi saya lihat dia meninjau rumah mewah di seberang rumah ibu. Aku menggenggam sendok erat-erat. Bima juga langsung mengangkat kepala. Ibu Ratna mengerutkan dahi. Lalu kenapa? Katanya dia yang beli rumah itu. Ruangan hening seketika. Suara tetangga itu masih terdengar. Loh, bukannya kemarin putranya ibu yang mau beli? Kok sekarang ganti orang? Ibu Ratna belum sempat menjawab, Bima sudah berdiri. Bu Laras? Aku segera menarik tangannya. Tenang dulu. Tapi raut wajahnya sudah berubah. Bu Laras bukan orang asing. Ia adalah teman arisan Ibu Ratna selama lebih dari 10 tahun. Ponsel di tangan Ibu Ratna bergetar. Apa katamu? Bima menatap lurus ibunya. Bu Laras kan yang tahun lalu ibu kenalkan pada Bima untuk urusan tanah. Suasana di ruangan menjadi dingin. Ibuku yang terbaring di ranjang juga menyadari ada yang tidak beres dan hanya diam menatap kami satu persatu. Ibu Ratna mematikan telepon dengan cepat, ibu tidak tahu apa-apa. Suaranya meninggi secara refleks. Bima berdiri diam sejenak, lalu tertawa getir. Kalau ibu tidak tahu, ya sudah. Kalimat ringan itu justru membuat wajah ibunya pucat pasi. Aku kenal Bima. Semakin ia kecewa, semakin pelan suaranya. Bapak Wibowo mencoba menengahi. Mungkin hanya kebetulan, tapi suaranya terdengar ragu. Bu Laras terkenal sangat perhitungan. Ia tidak akan pernah membeli sesuatu jika tidak menguntungkan. Dan rumah itu muncul tepat di tengah kekalutan keluarga kami. Sulit untuk percaya ini hanya kebetulan. Ibu Ratna menoleh cepat padaku. Kenapa kamu menatap ibu seperti itu? Aku terkejut. Aku tidak bermaksud begitu, tapi mungkin sorot mataku telah mengungkapkan pikiranku. Bu, saya tidak. Kamu juga pikir ibu yang melakukannya? Suaranya mulai bergetar. Aku belum sempat menjawab ketika dari luar pintu terdengar suara langkah sepatu hak tinggi. Seorang wanita mengenakan setelan ungu tua,
memakai kacamata hitam meski di dalam ruangan, melangkah masuk. Begitu melihat Ibu Ratna, ia tersenyum lebar. Ya ampun, Bu Ratna. Saya cari-cari dari tadi pagi. Wanita yang baru masuk itu membawa aroma parfum yang begitu kuat, hingga seisi ruangan terasa pengap. Ia melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan rambut keriting berwarna merah kecoklatan yang tertata rapi. Pergelangan tangannya penuh dengan gelang emas yang bergemerincing setiap kali bergerak. Itulah Bu Laras, wanita yang terkenal di seluruh kompleks karena bisnis jual beli propertinya. Begitu melihat Ibu Ratna, Bu Laras tersenyum lebar. Saya telepon dari tadi tidak diangkat, ternyata Ibu di sini. Tidak ada yang menjawab. Suasana di ruangan begitu berat hingga suara tetesan infus pun terdengar jelas. Bu Laras mengedarkan pandangannya dan berhenti pada Bima. Loh, kamu kenapa nak? Bima menatapnya lurus. Kecelakaan, Tante. Astaga, tidak apa-apa? Tidak parah. Bu Laras mengangguk-angguk lalu menarik kursi dan duduk seolah sudah akrab. Saya baru dari kantor notaris. Kalimat itu seketika mengubah raut wajah Ibu Ratna. Aku meremas ujung selimut. Bima tetap berdiri diam. Bu Laras menoleh padaku dan tersenyum basa-basi. Ini Citra, ya? Tante pernah lihat waktu nikahan, tapi baru sekarang sempat ngobrol. Aku mengangguk sangat pelan. Ia kembali menoleh pada ibu mertuaku. Saya serius loh, Bu Ratna. Beli rumah itu untung besar, seisi ruangan hening. Bapak Wibowo meletakkan gelasnya dengan keras. Ibu yang membeli rumah mewah di seberang rumah saya? Bu Laras tertawa keras. Tentu saja. Siapa lagi? Aku mendengar Ibu Ratna menarik napas dalam-dalam. Ibu benar-benar membelinya? Iya. Tadi malam pemiliknya tiba-tiba telepon, katanya ada orang lain yang mau beli, jadi saya langsung bayar uang muka. Bima tertawa getir. Orang lain itu saya, Tante. Bu Laras tertegun beberapa detik, lalu menoleh pada Ibu Ratna. Loh, Ibu tidak bilang pada mereka? Kalimat itu membuat wajah Ibu Ratna pucat pasi. Aku menatapnya. Sejak menjadi menantunya, baru kali ini aku melihatnya begitu bingung hingga tak bisa berkata apa-apa. Bima angkat bicara dengan perlahan. Ibu tahu soal ini? Suaranya sangat tenang. Justru ketenangan itulah yang membuat orang lain tertekan. Ibu Ratna menggigit bibir. Saya, Bu Ratna yang menelepon saya tadi malam, sela Bu Laras dengan polosnya. Tiba-tiba beliau bilang, putranya mau membeli rumah itu untuk mertuanya. Katanya tidak pantas, jadi minta tolong saya untuk membelinya lebih dulu. Suasana di ruangan seolah membeku. Tenggorokanku tercekat. Meskipun sudah menduga, mendengar langsung dari mulut Bu Laras membuat hatiku terasa dingin. Bima berdiri diam sangat lama, lalu ia menoleh pada ibunya. Ibu benar-benar melakukannya? Suaranya begitu pelan, nyaris seperti bisikan. Ibu Ratna mengangkat kepala, matanya memerah karena kurang tidur. Ibu hanya tidak mau jadi bahan omongan orang. Omongan orang mana yang lebih penting dari perasaan istri saya? Kamu tidak mengerti. Suaranya mulai bergetar. Ibu sudah tinggal di kompleks itu 20 tahun. Setiap gerak-gerik kita selalu diperhatikan orang. Bima tertawa getir. Lalu bagaimana dengan perasaan istri saya? Ibu tidak melakukan apa-apa pada Citra. Kali ini, aku yang tertawa. Tawa kecil yang membuat seisi ruangan hening. Aku menatap ibu mertuaku. Ibu benar-benar tidak melakukan apa-apa pada saya? Ibu Ratna tertegun. Mungkin ia tidak menyangka aku akan angkat bicara. Selama ini aku tidak pernah membantahnya. 6 tahun menjadi menantu, aku paling banter hanya diam atau menghindar. Tapi malam ini, aku sudah terlalu lelah. Ibu bilang, kalau saya pergi, jangan harap bisa kembali. Itu karena ibu emosi. Ibu meminta orang lain membeli rumah yang akan digunakan suami saya untuk menjemput orang tua saya. Saya, apa ibu pikir saya tidak sedih? Suaraku mulai tercekat. Aku tidak ingin menangis di depan banyak orang, tapi semakin banyak bicara, semakin sesak dadaku. Ibu boleh tidak suka pada saya, tapi orang tua saya tidak salah apa-apa. Ibuku yang terbaring di ranjang memanggil pelan, Citra. Aku membuang muka, menyeka air mata.
Bima mendekat dan berdiri di sampingku. Tangannya yang sehat menggenggam pergelangan tanganku, seolah memintaku untuk tenang. Ibu Ratna duduk tak bergerak di kursinya. Untuk pertama kalinya, ia ditegur langsung oleh menantunya di depan banyak orang. Anehnya, ia tidak marah. Ia hanya duduk di sana, bahunya tampak terkulai. Bularas baru sadar kalau ia telah salah bicara. Saya tidak tahu kalau mereka seserius ini. Bapak Wibowo menatapnya, suaranya memberat. Tahu atau tidak? Sebaiknya ibu berpikir dulu sebelum ikut campur urusan keluarga orang lain. Bu Laras tersenyum canggung. Saya pikir Bu Ratna memang menginginkannya. Saya meminta ibu membelinya, bukan datang ke sini dan menceritakannya. Potong Ibu Ratna tiba-tiba. Suaranya serak dan berat. Seisi ruangan terdiam. Bu Laras membuka mulut, tapi tidak jadi bicara. Mungkin ia juga tidak menyangka akan jadi seperti ini. Orang seperti Bu Laras terbiasa dengan jual beli, untung rugi. Ia tidak mengerti bahwa dalam sebuah keluarga, ada hal-hal yang tidak bisa dinilai dengan uang. Ia berdiri dan mengambil tasnya. Kalau begitu, saya pamit dulu. Tidak ada yang menahannya. Saat ia berjalan melewati Bima, ia masih sempat berbisik. Tante tidak bermaksud buruk. Bima hanya mengangguk. Pintu tertutup. Ibu Ratna tiba-tiba menundukkan wajahnya. Ibu salah. Suaranya begitu pelan, nyaris tak terdengar. Aku mengangkat kepala menatapnya. Ia masih tidak menatap siapapun. Ibu hanya takut. Kalimatnya menggantung. Bapak Wibowo menghela napas. Takut apa sampai berbuat sejauh ini? Ibu Ratna menggigit bibirnya sangat kuat. Aku takut orang-orang bilang anakku lebih mementingkan istrinya dan meninggalkan rumah. Seisi ruangan terdiam. Bima berdiri sejenak, lalu menarik kursi dan duduk berhadapan dengan ibunya. Aku tidak pernah berniat meninggalkan rumah, Bu. Aku membeli rumah di seberang agar bisa merawat mertuaku dengan mudah. Tapi orang luar tidak akan berpikir begitu. Bima tertawa lelah. Aku hidup untuk keluargaku atau untuk orang luar? Pertanyaan itu membuat Ibu Ratna bungkam. Puluhan tahun ia hidup di bawah tatapan orang lain. Rumah harus lebih bagus, anak harus lebih pintar, menantu harus lebih penurut. Ia takut dicela, takut sampai lupa apa yang sebenarnya dirasakan oleh orang-orang di dalam rumahnya sendiri. Ibuku saat itu angkat bicara dengan pelan. Mbak Ratna. Ibu Ratna menoleh. Ibuku bersandar di bantal, wajahnya masih pucat, tapi tatapannya sangat tenang. Saya tidak pernah berniat merebut putra Mbak. Kalimat yang ringan itu membuat mataku kembali panas. Ibuku tersenyum lelah. Citra menikah sudah 6 tahun. Setiap kali pulang kampung, mau makan malam saja dia selalu khawatir Mbak akan marah. Ibu Ratna tertegun menatapku. Mungkin baru saat itu ia tahu. Berkali-kali aku menolak untuk menginap lebih lama di kampung hanya karena takut ibu mertuaku tidak senang. Ibuku melanjutkan. Anak itu sayang sekali pada Mbak. Aku menunduk dalam-dalam. Suasana begitu hening hingga menyesakkan. Beberapa saat kemudian, Ibu Ratna tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar. Aku mengira ia marah, tapi tak sampai 5 menit. Ia kembali dengan mata memerah dan setumpuk kertas di tangan. Ia meletakkannya di meja di depan Bima. Beli sendiri. Bima mengangkat kepala. Itu adalah sebuah buku tabungan. Nama pemilik, Ratna Wijaya. Jumlahnya cukup untuk membeli rumah mewah itu sekali lagi. Tak ada seorang pun di ruangan itu yang bisa berkata-kata selama beberapa detik. Buku tabungan tipis itu tergeletak di meja, namun terasa begitu berat. Bima menatap ibunya lekat-lekat. Bu, ambil. Suara Ibu Ratna serak. Ibu tidak mau gara-gara ibu, pernikahan kalian jadi berantakan. Bapak Wibowo yang duduk di sebelahnya juga tampak terkejut. Sejak kapan ibu punya tabungan sebanyak ini? Ibu Ratna menarik kursi dan duduk, wajahnya tampak menua dalam sekejap. Sudah lama ibu kumpulkan. Untuk apa? Ia terdiam sejenak, lalu tersenyum getir. Untuk jaga-jaga. Kalimat itu membuat seisi ruangan terdiam. Orang tua memang sering begitu. Meski tinggal di rumah besar, dikelilingi suami dan anak, mereka tetap diam-diam menyimpan uang untuk diri sendiri. Bukan karena serakah,
tapi karena takut suatu saat nanti menjadi beban. Ibu Ratna adalah tipe orang yang semakin khawatir, semakin ia menyembunyikannya. Mungkin selama ini ia selalu merasa harus melindungi dirinya dengan uang dan gengsi. Bima mendorong buku tabungan itu kembali. Aku tidak mau. Ibu bilang ambil, ya ambil. Aku bisa mengurusnya sendiri. Mengurus sendiri sampai bahumu diperban seperti lontong, celetuk Bapak Wibowo. Tawa Bapak Wibowo membuat ketegangan di ruangan sedikit mencair. Bahkan aku harus menunduk untuk menyembunyikan senyum. Bima menatap ayahnya dengan pasrah. Bapak masih bisa tertawa. Memangnya harus menangis? Bapak Wibowo berdiri, membuka tirai jendela, lalu berbalik. Jujur saja, sejak kalian menikah, baru hari ini keluarga kita bicara sejujur ini. Ibu Ratna melotot pada suaminya. Bapak masih bisa bicara begitu? Karena ibu selalu menyimpan semuanya sendiri. Aku menyimpannya untuk siapa? Untuk gengsi ibu sendiri. Ibu Ratna terdiam. Ibuku yang terbaring di ranjang menatap kami satu persatu, lalu tersenyum lemah. Orang tua seperti kita ini kadang-kadang memang aneh. Kalimat ringan itu membuat suasana menjadi lembut. Aku melihat ibuku. Sejak sakit, ini pertama kalinya ia tersenyum begitu lepas. Mungkin setelah kejang semalam, ia sadar banyak hal yang tidak perlu lagi digenggam erat-erat. Bima menggeser kursinya lebih dekat ke ibunya. Aku tidak marah sama ibu. Ibu Ratna menunduk. Ibu tahu ibu keterlaluan. Aku juga salah. Ibu langsung mengangkat kepala. Kamu salah apa? Aku memutuskan membeli rumah tanpa bicara dulu. Ibu menatap putranya lama sekali, lalu menghela napas. Kalau kamu bicara dulu pun, mungkin ibu akan tetap melarangnya. Bima tersenyum tipis. Aku tahu. Ibu Ratna membuang muka, tapi aku melihat sudut matanya memerah. Selama ini, aku selalu berpikir ia adalah orang yang keras kepala dan tidak akan pernah mau mengakui kesalahannya. Ternyata bukan ia tidak tahu. Ia hanya terbiasa mempertahankan posisinya sebagai seorang ibu. Kini, melihat putranya terluka dan aku yang kelelahan, mungkin ia sadar telah mendorong segalanya terlalu jauh. Tepat saat itu, ponsel Bapak Wibowo berdering. Ia melihat layar dan mengerutkan dahi. Tetangga sebelah lagi. Begitu diangkat, suaranya sudah terdengar nyaring. Pak Wibowo, di depan rumah ada keributan. Seisi ruangan langsung menoleh. Keributan apa? Ada orang yang mau mencabut plang dijual di rumah seberang. Bima mengerutkan dahi. Kalau dicabut ya biarkan saja. Bukan. Ini ada yang bertengkar juga. Pemilik lama dengan bularas itu. Bapak Wibowo langsung berdiri. Siapa yang bertengkar? Sepertinya pemilik lama dengan bularas. Kami semua saling pandang. Bima langsung berdiri. Aku segera menarik tangannya. Kamu mau kemana? Mau lihat? Bahumu masih sakit. Tidak apa-apa. Ibu Ratna langsung membentak. Duduk. Memangnya rumahmu mau hilang? Bapak Wibowo mengangguk. Biar bapak yang lihat. Aku ikut, Pak. Ikut apanya? Ibu Ratna menunjuk bahu Bima. Baru bergerak sedikit saja sudah meringis begitu. Bima tidak bisa menjawab. Aku melihatnya. Antara kasihan dan ingin tertawa. Tepat saat itu, ponselku berdering. Sinta. Aku sedikit ragu, lalu mengangkatnya. Halo, Mbak. Suaranya di seberang terdengar agak terburu-buru. Citra, kamu di rumah sakit? Iya. Aku baru dengar soal rumah itu. Aku menggenggam ponselku. Iya, Mbak. Sepertinya ada kesalahpahaman. Aku tertegun. Kesalahpahaman apa? Bularas membelinya bukan untuk ditinggali. Dia kan memang bisnisnya jual beli rumah. Tapi, tadi pagi aku bertemu agen properti. Katanya pemilik lama mau membatalkan perjanjian dengan Bularas. Aku terdiam. Kenapa? Karena tadi malam, setelah tanda tangan, Bularas sempat nyeletuk. Baru sekarang pemiliknya tahu kalau pembelinya adalah teman ibu mertuamu. Mereka mengira Bularas sengaja ikut campur urusan keluarga, jadi mereka tidak suka. Aku menoleh ke sekeliling ruangan. Semua orang masih sibuk dengan telepon Bapak Wibowo dan tidak memperhatikanku. Sinta melanjutkan, pemilik rumah itu orangnya sangat menjunjung perasaan.
Citra, mereka tidak suka cara jual beli yang didasari gengsi. Aku terdiam beberapa detik, sebuah ide terlintas di kepalaku. Mbak, apa Mbak punya nomor telepon pemilik rumah itu? Ada. Boleh saya minta? Hampir setengah jam kemudian, aku berdiri di koridor rumah sakit, menelepon pemilik rumah mewah itu. Seorang wanita berusia sekitar 60-an, suaranya lembut dan ramah. Belum sempat aku bicara, ia sudah lebih dulu bertanya. Ini istri Nak Bima, ya? Aku sedikit terkejut. Iya Bu. Ibu tahu dari mana? Tadi malam, anak itu menelepon ibu di tengah hujan lebat. Aku menggenggam ponselku erat-erat. Dia bilang apa, Bu? Dia memohon pada ibu untuk menahan rumah itu beberapa hari, katanya untuk menjemput orang tuanya yang sakit. Aku berdiri terpaku. Di seberang sana, suaranya masih terdengar. Ibu menjual rumah ini karena mau pindah ke Australia tinggal dengan anak perempuan ibu. Tapi mendengar ceritanya, ibu jadi teringat almarhum suami ibu dulu. Tenggorokanku tercekat. Bu, soal kejadian tadi malam. Ibu tahu. Wanita itu menghela napas. Teman ibu mertuamu datang, bicaranya aneh. Ibu sudah merasa tidak enak. Maafkan kami, Bu. Kenapa kamu yang minta maaf? Ia tertawa ramah. Orang tua itu kadang-kadang cara menyayangi anaknya memang aneh. Aku bersandar di dinding, mataku panas. Tepat saat itu, dari ujung koridor terdengar keributan. Seorang perawat berlari menuju kamar ibuku. Keluarga pasien mana? Ada yang pingsan di depan gerbang. Aku belum sempat bereaksi ketika ia melanjutkan. Sepertinya keluarga pasien kamar ini. Seorang ibu-ibu pakai jaket coklat. Belum sempat menutup telepon, aku langsung berlari menuruni tangga. Jantungku berdebar begitu kencang. Ibu. Di belakang, Bima berteriak, Citra. Aku menoleh dan melihatnya ikut berlari. Satu tangannya memegangi bahunya yang sakit. Bapak Wibowo mengikuti dengan panik. Bu Desri berdiri membeku, tidak mengerti apa yang terjadi. Sampai di lobi, aku melihat kerumunan di dekat bangku taman depan gerbang. Jaket coklat yang kukenal berada di tengah kerumunan itu. Kakiku lemas seketika. Ibu Ratna sedang duduk bersandar di bangku, wajahnya pucat pasi. Seorang perawat muda memegang alat tensi di sebelahnya. Ia masih sadar, tapi tampak sangat lemas. Begitu melihat kami, ia langsung membentak. Tidak ada apa-apa. Kenapa heboh sekali? Bima menghela napas lega. Bima kira ibu kenapa-kenapa. Perawat ini saja yang berlebihan. Perawat itu membela diri. Tadi ibu berdiri tiba-tiba, lalu pusing dan hampir jatuh. Bapak Wibowo yang baru sampai langsung berkacak pinggang. Sudah kubilang duduk diam. Tidak mau dengar. Ibu Ratna membuang muka. Aku hanya mau cari udara segar. Aku berjongkok di sebelahnya. Ibu sakit di mana? Tidak. Mulutnya bilang tidak, tapi tangannya dingin sekali. Bima duduk di sisi lain. Ibu baru saja tidak tidur semalaman. Masih saja keliling-keliling. Memangnya gara-gara siapa? Celetuknya. Lalu langsung terdiam. Bima tertawa lelah. Iya, gara-gara aku. Ibu Ratna menatap putranya. Mungkin ia sendiri sadar, ucapannya barusan lebih mirip ibu yang sedang kesal pada anaknya daripada seorang ibu mertua yang galak. Bapak Wibowo membantu istrinya berdiri. Sudah, ayo kembali ke kamar. Aku tidak sakit. Tidak sakit tapi mukamu lebih pucat dari tembok. Aku ikut tertawa kecil. Ibu Ratna yang merasa tertohok melotot pada suaminya, lalu akhirnya mau berdiri. Saat berbalik, tubuhnya sedikit oleng. Aku dan Bima refleks mengulurkan tangan untuk menopangnya. 3 tangan kami bertemu di tengah halaman rumah sakit yang basah. Ibu Ratna menatap kami, lalu cepat-cepat membuang muka. Begitu kembali ke kamar, ibuku sudah duduk menunggu. Mbak kenapa? Tidak apa-apa. Ibu Ratna duduk di kursi, napasnya masih terengah-engah. Ibuku menatapnya lekat-lekat, lalu tiba-tiba tersenyum. Mungkin Mbak belum terbiasa di rumah sakit. Ibu Ratna terdiam, lalu mengangguk sangat pelan. Dari muda saya takut bau obat. Kalau saya sudah biasa. 2 wanita itu saling pandang,
tidak ada lagi kecanggungan di antara mereka. Seolah setelah malam yang panjang dan penuh gejolak, keduanya sudah terlalu lelah untuk menjaga jarak. Bima menarikku ke koridor. Tadi kamu larinya bagaimana? Aku kira ibu. Aku juga. Ia bersandar di dinding, menghela napas. Aku menatap bahunya. Sakit sekali, ya? Biasa saja. Kalau kamu bilang begitu lagi, aku biarkan saja. Bima tertawa. Baru tertawa saja, ia sudah meringis karena bahunya bergerak. Aku merasa kesal sekaligus kasihan. Diam. Aku merapikan penyangga bahunya. Jarak kami begitu dekat hingga aku bisa mendengar napasnya yang lelah. Bima menunduk menatapku. Kamu menangis? Tidak. Matamu merah. Semalaman tidak tidur, ya merah. Ia terdiam sejenak. Lalu berbisik, maafkan aku, ya. Aku mengangkat kepala. Kenapa minta maaf terus? Karena sudah membuatmu lelah. Aku menunduk, merapikan tali penyangganya. Namanya juga suami istri. Bima menatapku lama sekali, lalu menarik tanganku pelan. Citra, apa? Kalau kita tidak jadi membeli rumah itu, kita tetap akan membawa bapak dan ibu ke sini, ya. Aku tertegun. Kemana? Kemana saja? Hatiku tercekat. Ada pria yang pandai merangkai kata tapi tidak pernah berbuat apa-apa. Bima sebaliknya. Ia tidak pandai bicara manis, tapi setiap ucapannya adalah sesuatu yang sudah ia rencanakan dengan matang. Aku baru saja hendak menjawab ketika dari dalam ruangan terdengar suara Ibu Ratna. Bima. Kami berdua bergegas masuk. Ibu Ratna sedang memegang ponsel, wajahnya bingung. Sinta meneleponmu. Bima mengambil ponsel. Halo Sin. Suara Sinta di seberang terdengar agak panik. Bima. Aku ada di depan rumah yang mau kamu beli. Seisi ruangan terdiam. Kamu di sana kenapa? Pemilik lamanya baru saja kembali. Bima mengerutkan dahi. Lalu, beliau mau bertemu denganmu. Kurang dari 40 menit kemudian, kami semua sudah berdiri di depan rumah mewah itu. Langit baru saja cerah setelah hujan semalaman, jalanan masih basah, plang dijual sudah dilepas dan diletakkan di dekat pohon. Pemilik rumah, Ibu Indah, wanita yang tadi kutelepon, berdiri di sana. Ia mengenakan blus abu-abu, rambutnya disanggul rapi. Wajahnya ramah, tapi tampak lelah. Di sebelahnya ada Sinta dan Tuan Andre, si agen properti. Melihat kami, Andre langsung mendekat. Maaf sekali, Mas, Mbak. Bima menggeleng. Tidak apa-apa. Ibu Indah membuka gerbang. Masuk dulu nak. Ini pertama kalinya aku menginjakkan kaki di rumah itu. Halaman depannya lebih luas dari yang kubayangkan. Dengan rimbun bunga bugenvil merah muda, menutupi salah satu sudut dinding. Lantainya masih baru, tapi penataannya terasa hangat. Ibuku berjalan pelan di belakang, berdecak kagum. Rumahnya bagus sekali. Ibu Ratna hanya diam. Aku tahu ia merasa canggung, karena dialah yang membuat semuanya menjadi rumit. Kami duduk di ruang tamu. Ibu Indah meletakkan sebuah map di meja dan menatap Bima. Tadi malam ibu berpikir panjang. Bima sedikit menunduk. Maaf sudah merepotkan ibu. Tidak repot sama sekali. Ia tersenyum tipis. Pembeli yang punya niat baik sepertimu sekarang ini jarang. Ibu Ratna menunduk dalam-dalam. Ibu Indah menatapnya, lalu melanjutkan dengan perlahan, awalnya ibu memang marah. Tapi tadi pagi, Bu Laras datang mengembalikan kunci dan menceritakan masalah di keluarga kalian. Seisi ruangan terdiam. Ibu Ratna meremas tangannya di atas lutut. Saya minta maaf, bisiknya pelan. Saya yang berpikiran sempit. Ibu Indah tertawa ramah. Setiap ibu punya cara sendiri untuk menyayangi anaknya. Ibu Ratna mengangkat kepala menatapnya, matanya memerah. Mungkin sejak kejadian ini, baru kali ini ada orang yang tidak menyalahkannya. Ibu Indah mendorong map itu ke arah Bima. Kalau kamu masih mau membeli, ibu akan menjualnya dengan harga yang sama. Jantungku berdebar kencang. Bima tertegun sejenak, lalu menoleh pada ibunya. Ibu Ratna langsung membentak. Lihat-lihat ibu buat apa? Kalau orangnya mau jual, ya beli saja. Bapak Wibowo tertawa keras. Baru kemarin melarang keras,
Sekarang sudah berubah pikiran. Memangnya tidak boleh? Seisi ruangan tertawa. Saat suasana mulai cair, dari luar gerbang terdengar suara rem mobil mendecit. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan rumah. Pintu terbuka. Bularas turun, diikuti oleh seorang pria berjas abu-abu. Begitu melihat pria itu, raut wajah Ibu Indah langsung berubah. "Kamu kesini untuk apa?" Pria berjas itu berdiri di luar gerbang dan melepas kacamatanya perlahan. Saat melihat wajahnya dengan jelas, Ibu Indah tampak pucat. Bularas tersenyum canggung, "Sudah kubilang jangan ikut." Suasana di ruang tamu seketika berubah. Bima refleks melangkah maju, tanpa sengaja membuat bahunya terasa sakit hingga ia meringis. Aku segera menahan lengannya. Diam di situ, tapi matanya tetap terpaku pada pria itu. Pria itu berusia sekitar 60-an. Tubuhnya tinggi kurus, rambutnya sudah banyak beruban, tapi penampilannya sangat rapi. Wajahnya tampak tegas, tapi sorot matanya menyiratkan kelelahan. Ibu Indah berdiri. "Kamu mau apa kesini?" Pria itu terdiam sejenak, memandang sekeliling ruangan, lalu tatapannya berhenti pada map jual beli di meja. "Aku dengar kamu mau menjual rumah ini lagi. Memangnya apa urusannya denganmu?" Suara Ibu Indah terdengar dingin. Aku tertegun. Sejak bertemu, baru kali ini aku melihatnya kehilangan ketenangan. Bapak Wibowo menarik kursi untuk ibuku, lalu berbisik pada Bima, "Siapa itu, Nak?" Bima menggeleng. "Aku juga tidak tahu." Pria itu melangkah masuk perlahan, berhenti di tengah ruangan. "Aku datang untuk minta maaf." Seisi ruangan hening. Bularas yang berdiri di sampingnya berdeham. "Sudah, kalian bicara saja. Saya pulang." "Duduk." Ibu Indah tiba-tiba menoleh tajam. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuat Bularas membeku di tempat. "Urusanku denganmu belum selesai." Bularas menelan ludah dan duduk di ujung kursi dengan sangat hati-hati. Aku melihatnya, antara geli dan kasihan. Wanita yang terkenal lihai dalam bisnis itu, kini duduk diam seperti murid yang dipanggil kepala sekolah. Pria tadi menghela napas. "Aku tahu kamu masih marah. Kamu pikir ini hanya sekadar marah?" Suara Ibu Indah bergetar. "Aku menjual rumah ini agar tidak perlu lagi melihat kenangan lama." Aku mulai mengerti. Mereka berdua pernah menjadi suami istri. Suasana begitu hening hingga suara angin yang meniup bunga bougainville di luar pun terdengar. Pria itu memandang sekeliling rumah, lalu tersenyum getir. "Waktu membangun rumah ini, kamu memintaku menanam sendiri bunga-bunga di depan." Ibu Indah membuang muka. "Untuk apa diingat lagi?" "Aku ingat." "Kamu ingat untuk apa?" Suaranya mulai tercekat. "Saat aku sakit di rumah sakit, kamu sibuk dengan wanita lain." Seisi ruangan terdiam. Luka orang tua terkadang tidak kalah pedih dari luka anak muda, hanya saja mereka tidak lagi punya tenaga untuk berteriak. Pria itu menunduk. "Aku salah." "Kamu salah? Lalu sekarang kembali untuk apa?" "Aku dengar dari Laras kamu menjual rumah ini karena mau pergi." "Memangnya kenapa kalau aku pergi?" "Aku takut tidak bisa bertemu denganmu lagi." Kalimat itu membuat Ibu Ratna tertegun. Ia yang sejak tadi menunduk, kini perlahan mengangkat kepala, menatap kedua orang di depannya seolah melihat sesuatu yang familiar. Ibu Indah tertawa sangat pelan. "Bertemu untuk apa? Kita sudah bercerai 4 tahun. Aku masih belum terbiasa." "Kamu tidak terbiasa atau wanita barumu yang meninggalkanmu?" Suasana kembali hening. Pria itu tidak menjawab. Baru saat itu aku memperhatikan cincin kawin di jarinya yang masih terpasang. Ibu Indah membuang muka, menyeka matanya dengan cepat, lalu duduk. "Aku lelah." Suaranya melemah. Pria itu berdiri diam sejenak, lalu menoleh pada Bima. "Maaf Nak, masalah ini jadi merepotkan keluargamu." Bima menggeleng. "Tidak apa-apa, Om." Pria itu mengangguk, lalu menatap map di meja. "Kalau kamu memang mau menjualnya lagi pada anak ini, silakan." Ibu Indah langsung mengangkat kepala. "Dan kamu, aku tidak akan menghalangimu lagi." Ibu Indah tertawa sedih. "Dari dulu kamu memang begitu. Maksudmu? Selalu menunggu sesuatu hilang, baru mau jujur."
Kalimat itu membuat seisi ruangan terdiam. Ibu Ratna tiba-tiba menunduk sangat dalam. Aku menatap ibu mertuaku dengan mata berkaca-kaca. Mungkin ia sedang memikirkan dirinya sendiri. Jika semalam Bima terluka lebih parah, jika aku benar-benar pergi, apakah ia akan seperti pria ini, menyesali hal-hal yang tidak sempat diucapkan? Tepat saat itu, ibuku tiba-tiba angkat bicara. Sudahlah, ini urusan orang tua. Jangan sampai anak-anak jadi takut. Semua orang menoleh. Ibuku duduk bersandar di kursi, wajahnya masih pucat, tapi matanya sangat teduh. Namanya juga hidup. Kadang-kadang, bisa duduk makan bersama saja sudah cukup, tidak ada yang bicara. Beberapa saat kemudian, Ibu Ratna tiba-tiba berdiri. Saya mau masak. Seisi ruangan tertegun. Bima menatap ibunya dengan tidak percaya. Bu, di rumah sakit isinya bubur terus. Aku saja bosan melihatnya. Bapak Wibowo menimpali. Ibu mau masak di mana? Di sini kan ada dapur. Ibu Indah tertawa, untuk pertama kalinya sejak pagi. Ada Mbak. Silakan. Ibu Ratna menoleh padaku. Kamu bisa masak gulai ikan? Aku tertegun. Bisa, Bu, kalau begitu, bantu Ibu. Belum sempat aku bereaksi, ia sudah menyingsingkan lengan baju dan berjalan ke dapur. Seisi ruangan menatapnya, lalu serentak tertawa. Bima bersandar di kursi dan menghela napas, sepertinya ibuku benar-benar sudah berubah. Bapak Wibowo mengangkat bahu. Bapak hidup puluhan tahun dengannya, baru kali ini melihatnya berinisiatif memasak untuk orang lain. Dari dapur terdengar suara wajan dan panci. Aku mengikuti ibu mertuaku, masih merasa aneh. Ia membuka kulkas dengan sangat alami. Rumah bagus begini dibiarkan kosong, sayang sekali. Aku berdiri di sebelahnya, mencuci sayuran, lalu bertanya pelan, ibu masih marah padaku? Tangannya yang sedang memotong bawang berhenti sejenak. Beberapa saat kemudian, ia baru menjawab, ibu marah karena takut kehilangan anak laki-laki ibu. Dari awal aku tidak pernah berniat membawa Bima pergi. Ibu tahu. Ia tertawa getir. Hanya saja, ibu terbiasa berpikir siapapun yang dekat dengan anak ibu akan merebutnya dari ibu. Aku menunduk. Aku juga salah. Salah apa? Terkadang aku terlalu diam. Ia menoleh padaku. Iya. Diam sampai orang tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Aku tertawa. Aku takut kalau bicara, ibu tidak suka. Sekarang ibu tahu. Ia memasukkan bawang ke dalam minyak panas. Suara mendesisnya memenuhi dapur. Di ruang tamu, suara para pria mulai terdengar lebih ramai. Bahkan mantan suami Ibu Indah kini duduk membantu Bapak Wibowo mengupas buah, seolah sudah kenal lama. Hidup memang aneh. Tadi malam masih tegang, kini semua orang duduk di bawah satu atap, mengobrol seperti keluarga. Aku sedang menyendok sup ketika ponsel Bima berdering. Ia mengangkatnya di ruang tamu. Awalnya biasa saja, tapi beberapa detik kemudian, raut wajahnya berubah. Sudah ditandatangani, Pak? Aku menoleh. Bima langsung berdiri. Baik, saya segera ke sana. Ia baru saja menutup telepon, semua orang langsung menatapnya. Ada apa? Bima menoleh padaku, matanya berbinar untuk pertama kalinya setelah beberapa hari yang menegangkan. Pemilik rumah baru saja menandatangani surat pembatalan perjanjian dengan Bu Laras. Sore itu, rumah mewah di seberang akhirnya resmi berpindah tangan ke nama kami. Segalanya berjalan lebih lancar dari yang kuduga. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi kata-kata pedas. Setelah semalaman tidak tidur, semua orang lelah. Dan ketika manusia sudah terlalu lelah, banyak hal yang terasa lebih ringan. Ibu Indah duduk di meja ruang tamu, menandatangani setiap lembar dokumen dengan hati-hati. Mantan suaminya duduk tidak jauh dari sana, diam-diam mengupas jeruk dan meletakkannya di piring untuk semua orang. Pernah sekali aku tak sengaja melihat Ibu Indah cepat-cepat, membuang muka saat pria itu menyodorkan segelas air. Detail kecil yang cukup untuk membuatku paham, ada hal-hal yang dikira sudah padam, ternyata masih membekas di hati. Bu Laras juga tinggal sampai akhir. Berbeda dengan penampilannya yang ceplas-ceplos kemarin, hari itu ia tidak banyak bicara. Saat menandatangani surat pembatalan,
Ia menoleh pada Ibu Ratna dan menghela napas. Saya ini memang suka ikut campur. Ibu Ratna tersenyum getir. Kalau ibu suka ikut campur, saya juga tidak kalah. Keduanya saling pandang, lalu tertawa. Tawa khas ibu-ibu yang terdengar lucu sekaligus miris. Kemarin mereka membuat suasana tegang. Kini mereka duduk minum teh bersama seolah tidak terjadi apa-apa. Saat hendak pulang, Bu Laras masih sempat berdiri di depan gerbang, memandangi bunga bugenvil. Nanti kalau rumah ini mau dijual lagi, kabari saya. Ya, Bima tertawa. Belum juga ditempati sudah mau dijual, Tante. Zaman sekarang orang cepat berubah pikiran. Ibu Ratna yang berdiri di sampingnya langsung menimpali. Sudah, ibu ini. Nanti saya kejar pakai sandal. Seisi halaman tertawa. Suasana terasa begitu ringan, seperti hujan deras yang akhirnya reda. Seminggu kemudian, ibuku keluar dari rumah sakit. Dokter menyarankan agar ia banyak beristirahat, menghindari emosi, dan tidak sering naik turun tangga. Karena itu, pindah ke rumah baru di seberang jalan menjadi keputusan yang tak terhindarkan. Hari pindahan, gang di depan rumah ramai seperti ada hajatan. Tetangga sebelah duduk di depan teras sambil menyiangi sayuran. Saya tinggal di sini 20 tahun, baru kali ini lihat besan tinggal berhadap-hadapan. Bapak Wibowo yang sedang mengangkat kardus ikut tertawa. Biar ramai, Bu. Ramai atau biar Bu Ratna gampang mengawasi menantunya? Belum sempat Bapak Wibowo menjawab, dari seberang halaman, Ibu Ratna sudah berteriak. Memangnya saya kurang kerjaan? Semua orang tertawa. Ibuku yang duduk di teras rumah baru juga ikut tersenyum. Wajahnya masih sedikit pucat, tapi sudah terlihat lebih segar. Aku merapikan bantal di belakang punggungnya, lalu ia menggenggam tanganku. Ibu tidak menyangka, di hari tua masih bisa tinggal di rumah sebagus ini. Aku tersenyum. Rumah manapun sama saja, Bu. Ia menggeleng. Beda. Aku tahu apa yang ia maksud. Perbedaannya bukan pada besar kecilnya rumah, tapi pada perasaan diterima dengan tulus. Sore itu, saat aku sedang sibuk menata peralatan dapur, dari gerbang terdengar suara panggilan, Citra. Aku menoleh. Ibu Ratna sedang membawa sebuah panci tanah liat. Ibu mau apa? Masak gulai ikan. Aku tertegun. Tumben. Bu, ibumu baru sembuh. Makan ikan yang lembut biar gampang. Setelah berkata begitu, ia meletakkan panci itu di atas kompor rumahku, lalu berjalan pulang ke seberang jalan tanpa menunggu reaksi siapapun. Ibuku yang duduk di ruang tamu melihatnya dan tertawa. Besanmu itu aneh, ya. Aku ikut tersenyum. Memang aneh. Beberapa bulan lalu, kepulanganku untuk merawat ibu dianggap sebagai duri dalam daging. Kini, justru ibu mertuaku yang paling sering bolak-balik. Pagi ia membawa bubur, siang ia mengantar sayuran, malam ia datang untuk memastikan obat sudah diminum. Pernah sekali aku mendengarnya mengomeli ibuku di teras. Mbak ini suka sekali menyembunyikan sakit. Menunggu masuk rumah sakit dulu baru mau bilang. Ibuku yang sedang menyiangi kacang hanya tersenyum ramah. Tidak ada yang mau sakit kan? Kalau tidak mau, ya dijaga badannya. Sudah tua masih merasa muda saja. Terdengar seperti omelan, tapi semua orang tahu itu adalah bentuk perhatian. Bahu Bima baru benar-benar pulih setelah lebih dari sebulan. Selama itu, untuk pertama kalinya, ia betah duduk diam di rumah. Setiap kali ia mencoba mengangkat barang berat, aku dan Ibu Ratna serentak berteriak, "Letakkan!" Pernah sekali ia mencoba mengangkat kardus buku, kami berdua berdiri mengawasinya dari depan dan belakang, membuatnya menyerah dan tertawa. Aku merasa seperti tahanan rumah. Ibu Ratna berkacak pinggang. Siapa suruh jadi pahlawan? Aku kan menolong nenek-nenek, Bu. Iya. Dan sekarang nenek-nenek lain yang gantian merawatmu. Aku yang berdiri di sampingnya tertawa kecil. Bima menatap ibunya dan menggeleng. Sejak ibu akrab dengan ibu mertua, ibu jadi lebih galak. Kamu protes? Tidak, Bu. Seisi rumah tertawa. Tawa seperti ini dulu sangat jarang terdengar di rumah kami. Dulu setiap makan malam selalu hening karena semua orang takut membuat Ibu Ratna tidak senang. Sekarang,
Justru ia yang paling banyak bicara. Terkadang ia dan ibuku bisa duduk di teras sambil mengupas kacang seharian, mengobrolkan apa saja, dari sakit pinggang hingga harga cabai di pasar. Aku yang melihatnya dari dapur sering merasa semua ini seperti mimpi. Suatu malam menjelang akhir tahun, udara terasa dingin. Kedua rumah kami sama-sama menyalakan lampu kuning yang hangat. Aku sedang menyiapkan makan malam ketika melihat Bima berdiri di teras, menatap ke seberang jalan. Ibu sudah tidur? Sudah. Tadi minum obat langsung tidur. Bima mengangguk dan terdiam. Aku mendekatinya. Lihat apa? Aku sedang berpikir. Mikir apa? Kalau hari itu kamu benar-benar pergi, mungkin sekarang semuanya akan sangat berbeda. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Tiba-tiba aku teringat kalimat pertama Ibu Ratna di malam hujan itu. Pergi saja, tapi jangan harap bisa kembali lagi. Sebuah kalimat yang pernah membuatku sesak dan tidak bisa tidur. Tapi sekarang, setiap sore, ia berdiri di depan gerbang dan berteriak ke seberang. Citra, kesini makan rujak. Hidup memang aneh. Orang bisa saling menyakiti hanya karena gengsi dan ketakutan yang terpendam terlalu lama. Tapi orang yang sama, saat mereka sadar, akan diam-diam menebusnya dengan hal-hal kecil. Sepanci gulai ikan, semangkuk bubur hangat, atau sekadar pertanyaan, "Sudah minum obat?" Di halaman, bunga bugenvil di depan gerbang bergoyang pelan ditiup angin malam. Dari seberang jalan, terdengar suara Ibu Ratna. "Bima, sini bantu Bapak pasang lampu." Bima menghela napas, pura-pura mengeluh. Baru juga sembuh sedikit.